Ya, terdengar, Dengar Kak. nggak? Dengar. Sudah Baik. terdengar, sudah terdengar. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya kira di sini semua ya adalah kalau bukan para filsuf, para pemikir, mungkin juga para penggugat, dan tentunya para pencari makna ya yang ada dalam ruang virtual ini. Atau mungkin hanya iseng saja ikut acara pada malam hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Jessica Layantara, dan saya akan memandu jalannya diskusi kita, acara kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke ruang diskusi yang jujur saja ya, mungkin sedikit panas, cukup filosofis, dan mudah-mudahan mengguncang cara kita dalam menanggapi dan berpikir. Tema kita hari ini adalah apa jadinya pendidikan tanpa filsafat. Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, jagat filsafat Indonesia sempat gaduh ya teman-teman. Ada yang berkata filsafat sudah tidak relevan, jurusan filsafat sebaiknya dibubarkan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi menggelitik kita untuk bertanya, apa benar kita hidup di zaman di mana filsafat dianggap sudah usang? Dalam forum kita hari ini, teman-teman, kita tidak ingin sekedar mencari jawaban instan terhadap pertanyaan tersebut, melainkan kita diajak untuk berpikir lebih dalam. Apakah benar filsafat sudah mati? Apakah filsafat masih layak dipertahankan dalam pendidikan kita di negara Indonesia ini? Atau justru benar seperti yang dikatakan bahwa filsafat dipaksa harus bertransformasi untuk menjadi relevan dan menemukan bentuknya yang baru. Nah, teman-teman, saya tidak sendirian hari ini untuk menguliti topik ini. Ada 3 narasumber yang saya percaya kompeten dalam memberikan sumbangsih pemikiran ya untuk menjawab pertanyaan ini. Kita punya 3 narasumber. Yang pertama adalah Bang Kiki Siahaan, yaitu founder dari Ubermensch Project. Dan juga kita punya Kak Maulida Sri Handayani, seorang penulis dan pengajar teori sosial, budaya, dan politik. Dan yang terakhir, yang tentu mungkin kita sudah banyak kenal, yaitu Bang Martin Suryajaya, dosen pasca sarjana Institut Kesenian Jakarta. Hari ini sebelum saya serahkan materi kepada masing-masing panelis, saya ingin mengingatkan kepada masing-masing narasumber bahwa presentasi materi dibatasi selama 20 menit ya Bang dan Kak ya. Nanti kita juga akan bantu memberikan reminder. Nah, untuk teman-teman yang lain, setelah semua presentasi selesai, barulah kami akan membuka ruang tanya jawab bagi audiens. Audiens yang ingin bertanya nanti silahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Kemudian saya akan memanggil nama audiens untuk dipersilakan open mic. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ruang dan waktu saya serahkan kepada presenter. Yang pertama mempresentasikan materi, saya persilakan Bang Kiki. Dan yang kedua nanti Kak Lida. Dan yang terakhir adalah Bang Martin. Saya persilakan. Selamat malam temannya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berapa minggu ini atau mungkin sudah hampir sebulan kita masuk dalam diskusi filsafat dalam tema-tema yang seputaran tentang jurusan filsafat dan pendidikan. Lalu apa relevansinya dengan pendidikan? Apakah filsafat ini masih penting? Betul kata moderator tadi, Kak Jessica, bahwa tidak sesederhana itu karena pertama problem pendidikan punya kompleksitasnya sendiri dan filsafat punya kompleksitasnya tersendiri. Tetapi bahwa saat kita ingin mengurai seluruh akar persoalan, biasanya kita mulai dari cara kerja filsafatnya lebih dulu, baru nanti masuk di wilayah pendidikan, itu di wilayah teknis. Kita tahu bahwa dalam filsafat itu, filsafat Barat terutama, dalam perkembangannya itu cenderung pada arah positivisme atau empiricism yang lebih cenderung mengedepankan tentang whatness atau esensi, atau di era modern hanya mengamati fenomena-fenomena yang bisa dieksperimentasi atau yang bisa diuji di lab. Maka ini adalah penurunan akbar atau penurunan yang hebat dalam filsafat itu sendiri, sebagai, kalau kita mau sebut sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Karena secara bertahap hal ini mengosongkan konsep-konsep eksistensi atau
tentang realitas itu sendiri dari maknanya yang metafisik, yang khas. Lalu menjadikannya sekedar fakta-fakta kasar atau predikat-predikat logis. Sehingga dikaji dalam bentuk positivisme, dalam bentuk epistemologi, dan logika-logika rasional saja gitu ya. Yang menyatakan bahwa satu-satunya pengetahuan yang bisa diverifikasi, yang sahih, yang valid, yang akademis, yang ilmiah, itu hanya yang bisa diverifikasi secara empiris saja, dan akibatnya pertanyaan tentang being, pertanyaan tentang ada, itu sendiri tidak dianggap bermakna hari ini, bahkan di dunia akademik. Bahkan beberapa tokoh pun yang menggunakan kata ada, menggunakan kata eksistensi, tidak merujuk kepada realitas, tapi merujuk kepada pemaknaan esensi atau hakikat. Nah, di sini saya menawarkan bahwa ternyata di dalam filsafat Islam yang nanti perkembangannya akan terbagi, ada filsafat Islam, ada filsafat murni. Apakah yang murni filsafat itu benar-benar murni, atau apakah yang filsafat Islam itu teologi, atau memang benar-benar filsafat? Nanti kita urai lebih lanjut. Filsafat Islam itu pada puncaknya ada di tangan Mulla Sadra, tokohnya. Pada puncaknya disebut sebagai mazhab hikmah mutaliyah atau filsafat transendental, yang melakukan revolusi, menegaskan bahwa primordialitas eksistensi atau primordialitas realitas, atau kita sebut sebagai kemendasaran eksistensi. Bagi Mulla Sadra, realitas yang paling fundamental, yang paling hakiki adalah eksistensi itu sendiri, keberadaan itu sendiri, bukan esensi. Nah, perbedaan pandangan inilah yang membuat metafisika tampak seperti tidak relevan di Barat, bahkan bagi dunia pendidikan yang paradigmanya telah mengalami hegemoni atau didominasi oleh arus utama positivisme, aliran filsafat Barat. Lalu apa perdebatan inti dalam aspek filosofisnya? Perdebatan inti dalam aspek filosofisnya adalah eksistensi versus esensi, atau keberadaan versus keapaan. Nah, untuk masuk ke dalam persoalan ini, kita harus membedakan secara jelas dua konsep ini, konsep keberadaan dan konsep keapaan. Esensi atau quiddity atau quidditas atau hakikat itu merujuk pada apa sesuatu itu, atau esensi adalah jawaban dari pertanyaan apa itu. Contohnya esensi dari manusia kita sering sebut secara definitif kan hewan yang berpikir, lalu esensi dari segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus. Itu menjelaskan tentang esensi yang bersifat konseptual sebagai sebuah definisi. Makanya kita tentukan pada 5 universal ya kalau dalam logika. Nah, eksistensi itu sendiri apa? Eksistensi merujuk pada bahwa sesuatu itu ada atau sesuatu itu mengada, atau sebagai aktualitas keberadaan atau kenyataan dari sesuatu di luar dunia pikiran, adalah bisa memahami konsep esensi dari misalnya kita menyebut naga berkepala 7. Secara esensi ada, tapi secara eksistensinya di realitas eksternal itu mustahil ada. Tetapi dia memiliki eksistensi hanya pada pikiran kita, pada mental. Nah, eksistensi yang pada pikiran kita, yang pada mental, sering disalahpahami, padahal yang ada di mental adalah keapaan-keapaan, yang itu sebenarnya adalah esensi itu sendiri. Nah, persoalan fundamental metafisika ini adalah mana yang lebih fundamental dan lebih nyata. Ini sejak perdebatan filsafat Yunani nanti, apakah yang nyata itu adalah realitas yang tersusun dari berbagai esensi yang kemudian diberikan predikat eksistensi, atau realitas adalah satu samudra eksistensi yang maha luas, yang menampakkan dirinya kepada kita dalam batasan-batasan esensi yang berbeda-beda, yang ternyata esensi adalah upaya kita, rasio kita dalam mendistingsi, mengkategorisasi, sehingga dia menjadi konsep-konsep. Tentu kita harus bedakan antara konsep dengan realitas, karena konsep itu adalah kopi dari realitas, bukan realitas yang di luar pikiran. Konsep hanya ada di pikiran. Nah, kalau kita lihat jejak sejarah pandangan tentang realitas ini sejak filsafat Yunani awal, prasokratik, misalnya sejak Thales mengajukan pertanyaan terbuat dari apa alam semesta itu. Biasanya filsafat pembelajarannya dimulai dari itu. Maka orang ada yang mengatakan, Thales mengatakan air, lalu mencari apa asas pertamanya, arke-nya itu apa, yang paling fundamentalnya apa, hakikatnya apa. Maka dikatakan sebuah substansi materi yang mendasari seluruh realitas. Maka dimulai dari Heil. Nah, karena fokusnya adalah pada substansi materi, belum pada permisalan abstrak antara esensi dan eksistensi, maka ini menjadi gagasan awal prasokratik.
Lalu puncak filsafat Yunani itu kita lihat dikembangkan oleh meskipun dimulai dari Socrates, tapi di tangan kedua murid-muridnya ada Platon dan Aristoteles. Bagi Plato realitas sejati bukanlah dunia indera, bukan dunia yang eksternal justru. Ya, sedangkan dunia yang terus berubah, dunia idea, dunia forma atau dunia konsep. Idea adalah esensi yang sempurna, yang abadi dari segala sesuatu yang kita bisa indrawi. Misalkan meja yang kita tahu sebagai meja itu adalah meja yang kurang sempurna, karena meja yang paling sempurna adalah meja yang pada tataran konsep, tataran ide. Sehingga ide tentang meja adalah puncak kesempurnaan meja daripada meja-meja yang kita bisa indra. Nah, di sini esensi jelas-jelas menjadi sesuatu yang primer, lebih nyata daripada eksistensi partikular yang ada di dunia fisik. Sehingga dunia fisik dianggap tidak terlalu penting. Realitas yang fundamental menurut Platon adalah dunia esensi, dunia mental. Aristoteles sebagai murid dari Platon melakukan penurunan realitas kembali ke bumi dari tataran ide. Bagi dia realitas adalah substansi individual atau hosia yang merupakan gabungan tak terpisahkan dari materi dan bentuk atau hal dan morfe. Forma inilah yang menjadi esensi atau keapaan dari sesuatu itu. Eksistensi tidak pernah dibahas oleh Aristoteles sebagai sesuatu yang terpisah dari esensi, tetapi dia terimplikasi dalam sebuah substansi yang aktual di eksternal. Meskipun lebih konkret dari Plato, lebih realistik gitu karena kembali kepada bumi, tetapi tetap bahwa fokusnya pada forma. Forma adalah bagian dari esensi, dari keapaan. Jadi dia menjadikan esensi sebagai prinsip yang fundamental yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Jadi dimulai dari apa, ada itu menumpang pada keapaan. Eksistensi menumpang pada eksistensinya. Ini puncak pandangan filsafat Yunani. Lalu masuk ke filsafat Islam, dimulai dari Al-Kindi, Farabi, Ibnu Sina yang mewakili mazhab peripatetik atau perkembangan dari Neoplatonik. Di tangan Al-Farabi dan Ibnu Sina inilah puncaknya yang membuat distingsi tajam dan paling berpengaruh antara esensi dan eksistensi. Esensi dalam dirinya sendiri bersifat netral, tidak mempercayakan keberadaan maupun ketiadaan. Maka disebut kontingen atau mungkin atau relatif kita bilangnya. Berbeda dengan yang niscaya, yang necessary. Nah, eksistensi sendiri adalah sesuatu sebagai aksiden bagi peripatetik atau predikasi pada esensi, atau kita sebut konsep universal kedua, logis maksudnya dia. Jadi saat digagas tentang Tuhan sebagai necessary being adalah satu-satunya entitas di mana esensinya adalah eksistensinya itu sendiri. Sedangkan bagi selain Tuhan, eksistensinya hanya menjadi kontingen dan membutuhkan sebab eksternal untuk menjadi being, untuk menjadi ada. Nah, pandangan ini kemudian dikenal sebagai primordialitas esensi atau pemendasaran esensi, atau dalam istilah teknisnya disebut asalatul mahiyah. Realitas dipandang sebagai kumpulan-kumpulan esensi yang kemudian menerima stempel eksistensi. Karena dia menganggap realitas beragam dan tidak ada esensi itu tetap, tidak ada yang mempertemukannya hanya aksi dan aksiden, maka setiap sesuatu atau individu-individu itu menjadi khas karena esensinya, bukan karena eksistensinya. Lalu berkembang lagi kita lihat di filsafat Barat abad pertengahan, berkembang peripatetik ini pasca Averroes, puncak peripatetik itu dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang sangat dipengaruhi oleh Aristoteles, Ibnu Sina, juga membedakan esensi dan eksistensi di sini pada wilayah makhluk. Eksistensi dianggap sebagai tindakan berada atau actus essendi, atau yang mengaktualkan potensi esensi, namun cara pandang ini tetap melihat esensi yang menjadi wadah bagi eksistensi itu sendiri. Lalu kalau kita berkembang lagi ke Immanuel Kant, tahun 1700-an, 1800, kan memberikan pukulan telak bagi metafisika klasik. Justru inilah era perubahannya. Ia berargumen bahwa eksistensi bukanlah predikat real. Maksudnya bahwa seandainya kita mengatakan Tuhan itu ada, itu tidak menambahkan properti baru pada konsep, pada esensi. Tidak seperti mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Eksistensi hanyalah penegasan bahwa sebuah konsep memiliki padanannya di realitas eksternal atau di dunia pengalaman, fenomena.
Nah, ini menggeser eksistensi dari ranah metafisika ke ranah epistemologi, sehingga dia menjadi basis pola-pola pengetahuan. Makanya kita kenal nanti ada konsep a prior, a posterior, sintetik a prior. Nah, kita tidak bisa mengetahui benda pada dirinya secara nomena atau nomenon, termasuk realitas tertinggi. Jadi esensi pada dirinya tidak bisa diketahui. Kita hanya bisa mengetahui dari aktus-aktusnya saja. Nah, di Auguste Comte ini mulai masuk wilayah positivisme, berangkat dari empiricism David Hume dan kritiknya Immanuel Kant. Comte menyatakan bahwa pemikiran manusia berevolusi melalui 3 tahap, yaitu tahapan teologi, tahapan metafisik, lalu tahapan ilmiah, dalam tanda petik positivistik. Di tahap akhir ini, satu-satunya pengetahuan yang absah adalah berasal dari data-data indrawi atau yang dapat diuji secara eksperimentasi atau secara ilmiah. Jadi pertanyaan tentang ada, tentang substansi, tentang esensi, tentang eksistensi, dianggap sebagai sisa-sisa tahap metafisik yang sudah tidak digunakan lagi. Karena tidak digunakan lagi, maka dia tidak bermakna dan harus ditinggalkan. Inilah puncak perjalanan di mana filsafat barat yang berfokus pada esensi, ternyata konsep ini akhirnya adalah berakhir pada data-data empiris dan terjebak dalam positivisme yang menganggap metafisika tidak lagi relevan. Nah, alternatifnya di wilayah timur, di belahan dunia Islam, di Persia, lahir dari sintesis antara aliran mazhab peripatetik dan iluminasi, seorang tokoh namanya Mulla Sadra, sekitar tahun 1500 tahun 1600, membalikan total pandangan dominan sejak Ibnu Sina. Pertama, eksistensi adalah realitas yang fundamental, yang paling asli. Satu-satunya yang benar dan nyata di dunia eksternal adalah eksistensi. Karena eksistensi adalah realitas apa adanya, bukan realitas keapaannya. Esensi adalah konstruk mental yang selama ini dianggap paling nyata. Esensi sejak Aristoteles, sejak mazhab peripatetik, sejak filsafat barat. Di tangan Mulla Sadra justru mengatakan esensi adalah konstruk mental. Esensi itulah itibar atau ide, konsep. Esensi bukanlah sesuatu yang ada di luar kita atau sebagai sesuatu yang bisa diindra yang kemudian diberi eksistensi, tapi sebaliknya, esensi adalah batasan-batasan yang ditangkap oleh pikiran kita dari berbagai tingkatan fakultas-fakultas pikiran kita, terbagi menjadi tingkatan-tingkatan eksistensi. Maka kita melihat eksistensi terbatas pada sebagai manusia saja, sebagai entitas yang bisa memahami. Eksistensi yang terbatas, misalkan sebagai pohon, lalu pikiran kita mengabstraksikan esensi kepohonan sesuatu dan keberadaan pohon dari realitas-realitas eksistensi yang mendasar itu. Lalu pandangan yang khas juga tentang realitas eksistensi ternyata tidak tetap, seperti pandangan sebelumnya menganggap esensi itu tidak berubah. Mulla Sadra di sini karena menganggap yang fundamental pada realitas itu adalah eksistensi, tapi realitas eksistensi itu sendiri mengalami gradualitas, mengalami intensity. Eksistensi bukanlah sesuatu yang iya atau tidak, atau ada atau tidak ada. Eksistensi adalah sebuah realitas tunggal. Dia memiliki tingkatan intensitas seperti cahaya, kuat dan lemah, sehingga kita bisa menangkap apa itu keragaman pada realitas. Cahaya yang sangat terang yang lebih intens eksistensinya, dan cahaya yang redup adalah yang kurang intens eksistensinya. Tetapi keduanya tetaplah cahaya yang satu, cahaya yang tunggal, bukan cahaya yang rangkap. Nah, ini bisa menyelesaikan problem teologi juga di satu sisi, bahwa Tuhan adalah tingkat eksistensi murni yang tak terbatas, sementara yang selain Tuhan adalah tingkatan-tingkatan eksistensi yang lemah, yang terbatas, dan dependen, bergantung. Lalu yang menjadi khas juga dalam epistemologinya nanti, bahwa substansi yang selama ini dianggap tetap, yang berubah itu hanya aksiden. Menurut Mulla Sadra, aksiden tidak mungkin berubah kalau substansinya tidak bertransformasi. Maka gagasan Mulla Sadra pada gerak substansi adalah eksistensi adalah realitas yang dinamis, bergradasi, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berada dalam satu gerak substansial, satu gerak transformatif, dari lemah menuju kuat, dari dia mengalami pertumbuhan yang kalau kita sebut bahasa pertumbuhan substansi itu pertumbuhan jiwa, pertumbuhan pengetahuan, pertumbuhan eksistensial. Nah, setiap entitas terus-menerus berubah tidak hanya dalam sifat-sifat aksidentalnya, seperti warna atau lokasi, tempat, waktu, tetapi dalam inti keberadaannya, pada inti lokus substansinya, terus bergerak menuju kesempurnaan kepada eksistensi yang lebih sempurna, lebih paripurna.
Maka menurut saya filsafat yang berhenti pada esensi telah kehilangan kontak dengan realitas itu sendiri, malah cenderung tidak filosofis lagi. Karena eksistensi yang dinamis, hidup dan berdegradasi itu kita alami bahkan sebelum kita mengetahuinya. Nah, ini juga penting pembahasannya tentang realitas. Apa selama ini filsafat itu membahas realitas? Apakah realitas itu satu, monisme, atau realitas itu banyak, pluralisme? Pandangan pluralis seperti filsafat Aristoteles, Ibnu Sina, Farabi, Aquinas menganggap bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau banyak esensi yang berbeda secara fundamental. Sebuah kuda dan seorang manusia adalah dua entitas yang secara realitas benar-benar terpisah, tidak ada titik temunya. Nah, sedangkan dalam kacamata monisme yang menganggap realitas itu adalah satu, mengarah pada eksistensi yang sebagai wadah dari kesatuan seluruh esensi-esensi yang kita bisa tangkap. Nah, di sini bagi saya hakikat realitas itu hanya ketunggalan, yaitu eksistensi itu sendiri yang identik dengan eksistensi yang paling sempurna. Nanti misalkan kita sebut sebagai necessary existence. Namun realitas yang tunggal ini juga memanifestkan dirinya dalam modus-modus keberadaannya, tingkatan-tingkatan yang tidak terhingga, sehingga keragaman yang kita lihat di alam semesta ini yang tidak mungkin kita bantah bahwa keragaman itu benar-benar nyata. Seperti kita lihat manusia, pohon, bintang, matahari, bulan, bukanlah keragaman dalam realitas itu sendiri, melainkan keragaman dalam manifest-manifest dan batasan-batasan dari satu realitas yang tunggal yang kita bisa tangkap secara gagasan-gagasan atau konsep. Jadi menjawab persoalan satu dan banyak, bagi menurut saya realitas itu sebelum satu dan banyak bahkan, karena dia adalah ketunggalan. Nah, kira-kira itu paparannya. Terima kasih teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa ternyata dominasi filsafat Barat yang hari ini dianggap filsafat murni justru telah kehilangan fondasinya terhadap realitas. Karena filsafat Barat, apalagi pasca Renaissance, yang dibahas lebih kepada seputar epistemologi, termasuk di situ seputar logika, sedangkan eksistensi tidak lagi dianggap penting, makanya eksistensi itu berpindah lokusnya di analitik eksistensinya itu pada kata, pada proposisi. Dalam eksistensialisme Prancis, eksistensi itu hanya pada lokusnya manusia, tapi tidak melihat eksistensi secara holistik untuk menangkap realitas secara keutuhan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kiki atas paparannya. Oke, tadi Bang Kiki sudah memberikan kita sedikit sejarah ya, bagaimana eksistensi dan esensi dari zaman prasokratik, zaman pertengahan, dan zaman modern gitu. Nah, kemarin saya di rundown acara diberikan kesempatan katanya moderator untuk bertanya satu pertanyaan sebelum ke presenter berikutnya gitu ya, Bang Kiki. Jadi izinkan saya mungkin bertanya satu hal ya dari paparan Bang Kiki yang sangat menarik ini. Saya tertarik, sebenarnya gini, bisa nggak sih kalau yang dari tadi dipertentangkan dalam presentasi Bang Kiki antara eksistensi dan esensi, atau kalau bisa kita bahasakan dari observasi sains dan juga pencarian makna ya, bisa nggak sih sebenarnya sains dan filsafat ini diintegrasikan? Seperti contohnya kalau saya boleh menyebut nama satu filsuf seperti Quentin Meassu, itu kan dia punya pemikiran spekulatif realism ya. Nah, dia menggabungkan antara observasi sains atau mungkin kalau bisa kita bahasakan eksistensi dengan makna itu sendiri, bahwa kita sebenarnya tidak bisa melihat dunia itu, bahkan kita nggak ada pun itu juga sudah bisa dihitung gitu kan. Jadi antara eksistensi dan esensi itu dia menggabungkan keduanya. Nah, ini akan berhubungan dengan diskusi kita, Mas Bang. Apakah bisa ini diintegrasikan? Kalau bisa, adakah solusinya, gimana caranya gitu, Bang? Menurut saya bahwa sains itu harusnya tidak pernah lepas dari filsafat, karena sains itu membahas tentang esensi. Jadi filsafat itu pasti seputarnya eksistensi dan esensi. Persoalannya mana yang fundamental. Nah, problemnya saat orang kehilangan makna realitas pada eksistensi, hanya fokusnya pada esensi saja, sehingga nilai filsafat yang tujuannya untuk pendidikan, untuk bicara tentang nilai benar dan salah, bergeser pada untung dan rugi. Jadi orang menganggap kalau untung itu benar, kalau rugi itu salah. Padahal kan nggak begitu. Bisa jadi kita melakukan hal yang benar tapi rugi. Atau bisa jadi kita melakukan hal yang salah tapi untung. Nah, ini dua kacamata ini, bahwa kacamata pragmatis yang di barat mungkin sering dianggap rasionalis, harus dikembalikan kepada makna aslinya, bahwa rasional itu kembali kepada nilai-nilai yang valid, yang benar, bukan yang sekedar menguntungkan. Jadi misalnya ada problem
jurusan filsafat ini nggak kepake kerja. Loh bukan itu tujuan ilmu. Tujuan ilmu itu tujuannya kepada kebenaran. Bahwa nanti kepake buat kerja itu urusan kebijakan, urusan politik, urusan mekanisme administratif lebih kompleks lagi gitu. Jadi jangan terlalu disederhanakan karena jurusannya tidak terpakai lagi. Nah, ini upaya membuat konklusi terburu-buru karena tidak memahami filsafat, biasanya begitu sih, Kak Jessica. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang Kiki. Nah, sekarang kita langsung saja teman-teman ke presenter yang kedua, yaitu kepada Kak Lida. Kami langsung persilahkan Kak Lida untuk memulai presentasinya. 20 menit, selama 20 menit. Suara saya kedenger ya? Aman nggak suara saya? Terdengar, Mbak. Selamat malam teman-teman. Seneng banget saya untuk pertama kalinya tampaknya datang ke acara diskusi filsafat dan nggak nyangka yang datang banyak banget. Saya sebetulnya mengiyakan untuk hadir di acara ini karena tampaknya panitia panik. Panitia pengen ngundang Bung Martin, Martin teman saya, dan Martin mensyaratkan pembicara dan moderator perempuan. Jadi karena tampaknya panik gitu ya, saya mengiyakan. Eh, Juga saya diberi tour yang ternyata, jadi saya nggak bisa merespons paparan metafisika dari Mas Kiki ya, karena saya tidak mendalami metafisika dan saya akan bicara pendek-pendek saja sesuai tour, karena juga memang baru dihubungi kemarin sore gitu ya. Dan juga sebetulnya tidak terlalu mengamati dengan detail di debat eh, Ferry bersama teman-teman filsafat lain ya. Tapi secara umum saya mengikuti sih, cuman nggak detail aja. Nah, saya akan coba address beberapa poin di Tor ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya eh, bisa saya jawab sebagai separuh awam, separuh anak filsafat ya, karena saya sebelumnya berkarir sebagai profesional, bukan sebagai akademisi filsafat, walaupun sekolah filsafat. Eh, Dalam Tor itu pertanyaannya sebenarnya umum ya, umum dan terkait dengan diskusi yang kemarin katanya rame terkait apa yang dilontarkan sama Ferry Irwandi ya. Pertanyaan pertama tuh apakah filsafat sudah mati? Ya saya paham ini pertanyaan retoris, eh, karena pada dasarnya filsafat nggak pernah mati. Setiap zaman akan selalu ada yang menganggap dia nggak relevan atau layak dilarang atau memang berusaha dilarang gitu ya. Pernyataan filsafat dibunuh berkali-kali juga lagi-lagi retorika gitu ya kan. Orang yang mau membunuh filsafat dua dua jenis aja biasanya. Kalau nggak fasis ya filsuf-filsuf juga gitu ya ngomong filsafat eh, perlu dibunuh gitu. Yang satu ingin melarang sementara yang lain akan memperdebatkannya sebagai sesuatu yang misalnya tidak relevan lagi gitu lah dengan cara yang argumentatif. Dan apa namanya kalau bukan debat epistemologis gitu ya namanya, yang artinya ya sedang berfilsafat juga gitu. Jadi apa yang dilakukan Ferry dan lain-lain gitu ya, walaupun mungkin dalam bahasa yang tidak banyak memakai istilah teknis segala macam itu ya sebenarnya debat epistemologis juga gitu ya. Filsafat ini diapain? Apakah filsafatnya yang perlu mati atau filsafatnya yang ataukah cukup jurusannya yang nggak ada gitu, cukup jadi mata kuliah aja atau mata pelajaran aja. Itu bagi saya ya debat filosofis juga. Nah, kenapa filsafat nggak akan mati? Jadi saya ini pakai bahasa yang santai aja ya, yang mudah. Jadi misal ya pertanyaan siapa saya atau tadi eh, kalau Kiki tadi membahasakannya dengan omongan soal realitas, apakah realitas itu plural dan seterusnya, itu kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya. Saya akan ambil contoh yang paling mudah aja. Pertanyaan siapa saya itu akan selalu ada di setiap zaman, gitu. Mau di zaman kosmogoni ala orang Yunani, kosmogoni ala orang Sunda, kosmogoni orang Minang, dan seterusnya gitu. Pertanyaan tentang saya dengan dinamik terhadap sekelilingnya itu akan selalu ada di setiap zaman. Dan akan selalu relevan. Kenapa? Karena setiap zaman punya perubahannya sendiri gitu ya.
Jadi suatu akan berubah dan apa-apa yang sudah ada, misalnya gini, eh gimana ya, kemarin ada pernyataan, filsafat X itu nggak relevan lagi, misalnya filsafat apa yang diomongin Marx nggak relevan lagi karena sudah ada ilmu tentang ekonomi dan juga sudah ada pranata sosial, misalnya bank federal dan seterusnya. Tapi bahkan dalam setiap zaman, itu pranata yang sudah ada atau ilmu yang sudah ada itu tidak selalu bisa menjawab masalah yang ada kita hadapi hari ini. Itu kenapa pertanyaan tentang siapa saya saja itu satu pertanyaan itu aja. Yang intels pertanyaan lain akan selalu ada setiap zaman. Makanya saya bilang ya filsafat nggak akan mati sih. Akan selalu ada yang ngomongin itu. Akan ada selalu yang mempertanyakan itu. Siapa ya orang yang punya waktu luang seperti teman-teman atau eh, kemarin siapa Ferry Irwandi misalnya mempertanyakan soal filsafat ya berarti dia punya waktu, punya passion dan apa keinginan untuk mempertanyakan itu gitu. Nah, nomor dua, saya disuruh membela filsafat secara apologetik tapi rasional dan menyatakan filsafat adalah keharusan. Eh Gini, mungkin yang lebih pas bukan keharusan, lebih ke keniscayaan ya. Ya, dalam arti tadi itu di dalam suatu zaman itu pasti ada manusia yang mempertanyakan dirinya, ada yang mempertanyakan kemanusiaannya, lingkungannya. Yang tadinya ada humanis, sekarang ada apa kosmonis gitu ya. Apa istilahnya yang baru ini. Jadi akan selalu ada yang mempertanyakan hal yang belum terjawab di masa sebelumnya gitu oleh filsafat yang sudah ada gitu. Selalu akan ada gap untuk dipertanyakan itu kekosongan gitu ya. Eh, Lagi-lagi sebenarnya pertanyaannya basic. Yang adil itu apa gitu. Yang indah itu apa? Yang baik itu apa? Sejahtera itu apa gitu. Amartya Sen tiba-tiba bukan tiba-tiba sih. Seorang ekonom gitu ya. eh Ujung-ujungnya juga berfilsafat kan. Jadi bisa dibalik dari orang yang muncul dari ilmu positif, terus kayak mengabstraksinya, terus naik gitu ya. Ada level berikutnya, penalaran level berikutnya, dan kemudian dia masuk ke wilayah teori gitu ya. Dan mungkin bisa jadi ke filsafat, atau bisa dibalik ya. Dari pertanyaan apa yang baik, apa yang adil, itu kemudian turun menjadi ilmu hukum, menjadi ilmu politik, menjadi HI gitu ya. Menjadi apa? Menjadi kebijakan publik gitu ya. Jadi bisa bisa dari filsafat yang umum terus turun ke ilmu positif atau sebaliknya. Orang dari ilmu positif bicara filsafat gitu ya. Jadi bagi saya sih filsafat itu nggak perlu dibela gitu ya. Diharus-harusin gitu karena ini saya akan ada orang yang berfilsafat. Di zaman sestabil apapun akan selalu ada krisis-krisis dan bagaimana manusia menghadapinya pasti nggak menjawab dengan tidak selalu bisa dijawab dengan teknologi apa, sains apa. Pasti akan ada yang bertanya secara filosofis. Jadi itu keniscayaan aja tanpa harus saya membela atau siapapun tidak perlu membela. Eh, Dalam arti ya yang mempertanyakannya secara sistematis ya. Kalau krisis eksistensial semua orang pernah mengalami gitu ya. Gue kenapa, saya kenapa gitu-gitu krisis eksistensial masing-masing orang mengalami. Tapi orang yang mengeksersis itu menjadi buku misalnya menjadi esai filosofis itu juga pasti ada. Orang yang dengan tentu aja ada syaratnya ya. Dengan keluangan waktu katanya siapa yang nulis. Filsafat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang punya waktu luang. Dan saya harus tambahin dia juga harus punya passionnya dan punya cukup IQ juga lah untuk melakukannya gitu. Cukup kemampuan kognitif untuk melakukannya. Tentu semua orang tidak punya syarat itu, ketiga syarat itu, tapi pasti akan ada. Yang zaman ini ada Martin Suryajaya yang nulis buku logika ratusan halaman kan. Ya itu contoh aja ya. Belum lagi kita sekarang misalnya menghadapi masalah-masalah yang tidak kita alami sebelumnya.
Sebelum tahun, saya kasih contoh ya, saya berasal dari industri media. Sebelum 2000-an, orang media itu baik-baik aja. Orang media hidup menjadi wartawan gitu ya. Dan di sisi koin lainnya menjadi orang PR gitu ya, wartawan PR gitu ya. Itu satu sisi, satu koin dengan sisi yang berbeda gitu di industri yang sama. Ya pekerjaannya itulah kenormalan dunia media itu seperti itu gitu. Gaji relatif layak gitu dengan tentu dengan dinamikanya ya. Ada media yang baik, ada yang media yang kurang baik kinerja bisnisnya. Tapi kemudian ada ada internet, ada disrupsi teknologis. Yang kena bukan cuma media tapi juga sektor industri lain. Mau nggak mau orang akan awalnya mungkin orang bertanyanya nasib pekerjaan saya bagaimana gitu ya. Tapi kemudian akan ada further level questioning gitu ya. Nasib manusia gimana gitu ya. Manusia sebanyak ini nasibnya gimana dengan dunia kerja yang berubah? Karena manusia adalah manusia yang bekerja kan gitu kan. Kalau pekerjaannya berubah, dunia kerja yang berubah, gimana orang ini? Nah, itu baru di dunia yang terganggu oleh internet. Belum selesai internet, belum selesai ini orang ngomongin ini gitu ya. Eh, Manuel Castell belum beres dibaca sama orang gitu ya. Ada lagi AI. Eh, AI ini lebih parah lagi secara secara apa? Secara daya ganggunya sangat jauh lebih parah dibanding si internet tadi. Karena AI bisa jadi menghapuskan pekerjaan di level entry worker gitu ya. Jadi misalnya kalau level supervisor tadinya punya tim itu adalah entry worker, entry level worker. Sekarang banyak pekerjaan di entry level worker itu digantikan oleh AI. Tentu saja lagi-lagi pertanyaan awalnya adalah gimana nih nasib pekerja? Tapi pasti selanjutnya adalah gimana nasib kemanusiaan? Gimana nasib kesejahteraan manusia? Dan apa yang bisa menjawabnya atau mengeksersai pertanyaan itu ya filsafat ya. Filsafat, teori gitu ya. Tidak sekadar ilmu yang belum bisa menjawab masalah yang memang baru ada. Bukan pranata sosial yang memang tidak disiapkan untuk apa ya, memfasilitasi masalah yang baru ada sekarang. Kan pranata sosialnya ada sebelum masalah ini datang gitu ya. Sehingga pranata yang sudah ada ini nggak bisa ngejawab masalah yang baru. Maka ada exercise filosofis, exercise etis gitu ya, exercise ekonomi. Yaitu debat perbincangannya perbincangan filosofis. Sebelum masuk ke ranah hukum, apa pranata hukum yang harus ada, pasti orang mendiskusikannya gitu. Baik nggak kalau A, baik nggak kalau B gitu ya. Eh, Baru itu diturunkan ke pranata hukum, pranata ekonomi, pranata politik gitu ya. Itu gambarannya ya. Kalau kemarin bilang si Anu nggak lagi relevan karena kan sudah sekarang sudah apa ada ini ada itu ada lembaga ini nggak gitu. Tidak semua masalah hari ini bisa diselesaikan oleh Pranata yang ada dan dia bisa dieksersis oleh diskusi filosofis. Gitu sih. Jadi intinya setiap perubahan zaman manusia biasanya mengalami situasi buntu berjamaah dan di situasi itu biasanya ilmu dan Pranata yang ada nggak bisa jawab kebuntuannya. Itu intinya. Eh, nah, pertanyaan ketiga ya. Saya lihat Tor aja. Apakah filsafat perlu jadi pelajaran wajib? Ya, sebetulnya kan sekarang juga sudah ada ya di setiap eh, ini maksudnya sebentar saya harus nanya dulu pelajaran wajib tuh di tingkat college apa universitas atau sekolah umum? Kalau di universitas eh kalau di universitas kan sekarang sebetulnya di ekonomi ada filsafat ekonomi, filsafat sains, ada filsafat ilmu pengetahuan alam gitu ya. Di jurusan komunikasi ada filsafat ilmu komunikasi dan menurut saya itu semua perlu. Karena ya sebelum ngomongin soal tadi lembaga demokrasi, ya tentu aja diomongin kenapa perlu demokrasi gitu ya.
Kenapa semua orang harus setara di depan hukum gitu kan? Itu exercise-nya di filsafat hukum gitu ya. Kalau di jurusan-jurusan terkait, mengapa perlu ada pasar gitu? Mengapa perlu ada market? Itu kan dijawabnya di filsafat ekonomi. Kenapa? Apa apa lembaga sosial yang bisa menyediakan kesejahteraan? Kan diskusinya balik lagi ke atas lagi. Apa itu kesejahteraan? Apa yang dimaksud dengan manusia yang sejahtera? Kayak gitu. Gitu ya. Tapi itu di level college. Kalau di level sekolah ya sebenarnya opsional aja. Tidak harus namanya filsafat gitu ya. Tapi bahwa kalau siswa diajari critical thinking itu kan part dari filsafat gitu. Menurut saya perlu ada critical thinking segala macam. Logika dasar gitu ya. Namanya nggak perlu filsafat apapun gitu. Tapi intinya belajar itu ya. Belajar mikir yang tertib gitu. Logika, pengambilan pengambilan kesimpulan yang benar, cara ngambil kesimpulan yang benar kan itu sebenarnya part dari filsafat, logika gitu ya. Menurut saya itu perlu ada. Nah, eh, ini jam berapa? Nah, ini nyambung sama masalah keempat. Eh, Pertanyaan keempat, apakah benar filsafat induk ilmu-ilmu? Untuk soal ini juga saya nggak peduli soal semantik ya. Saya nggak peduli filsafat itu ibu ilmu atau bukan. Tapi yang jelas, ilmu hukum, ilmu politik, kebijakan publik misalnya ya perlu perlu perbincangan soal apa itu the good, apa itu yang adil gitu ya. Dan bisa bisa dibilang itu berarti induk dari pengetahuan-pengetahuan itu gitu membicarakan yang adil, yang baik ini. Common good itu apa? Itu ada di si ibu pengetahuan. Kalau ada orang yang mau nyebut itu bukan ibu pengetahuan ya nggak apa-apa juga. Saya nggak akan memperdebatkan semantik gitu ya. Nah, eh, jadi di filsafat, di hukum ada filsafat hukum, di ilmu politik ada filsafat politik atau teori politik gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang mau belajar soal yang baik, soal yang adil doang gitu ya, secara mendalam, ya seharusnya bisa dipelajari di filsafat yang khusus belajar, di jurusan yang belajar khusus belajar filsafat. Nantinya bisa diambil sama si ilmu-ilmu positif ini gitu ya. Gitu. Bagi saya ya perlu gitu. Soal mau dihapus atau enggak ya terserah yang mau punya punya apa? Kalau misalnya orang Katolik selalu punya institusi pendidikan filsafat gitu ya, ya itu berarti terserah Paus. Kalau kampus negeri UI, UGM ya berarti terserah Dina apa kementerian atau rektor gitu ya. Selama ini juga toh jurusan filsafat tidak pernah, bukan tidak pernah, hampir selalu hanya diajarkan di kampus-kampus tertentu gitu ya. Memang memang bukan seperti jurusan lain yang dipelajari berjamaah gitu untuk menjawab kebutuhan kerja. Ya, bagi saya tetap seperti itu nggak apa-apa. Mau dikurangi juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas orang yang mengeksersis masalah-masalah filsafat akan selalu ada. Dengan ada atau tidak ada lembaga formal yang mengurus itu gitu ya. Akan ada aja orang gila yang memikirkan itu secara sistematis dan akan menulis bukunya. Gitu ya. Eh, jadi pertanyaan terakhir karena nanyanya spesifik soal Kant dan saya tidak mendalami jadi saya nanti Bung Martin aja yang jawab gitu ya. Saya tidak mendalami argumen Kant soal positivisme apa. Saya lupa tadi pertanyaannya. Jadi kalau saya ringkas gini, stand saya adalah mau belajar filsafat tipis-tipis, mau secara mendalam di jurusannya juga ayo, enggak juga nggak apa-apa. Dengan kata lain filsafat nggak perlu digawat-gawatkan. Nah, acara begini yang menggawat-gawatkan filsafat, ini sebenarnya menggawat-gawatkan filsafat ya, tapi saya cuma mau bilang di acara yang menggawat-gawatkan filsafat ini, bahwa filsafat nggak perlu digawat-gawatkan gitu ya. Gitu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Lida atas paparannya yang luar biasa ya.
tadi dikatakan bahwa di setiap zaman selalu ada orang yang mempertanyakan siapa saya, konsep keadilan, dan lain-lain. Dan filsafat itu tidak perlu untuk dibela gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke presenter yang berikutnya, Bang Martin bersiap-siap, saya ada satu pertanyaan kecil nih Mbak Lida. Kalau misalkan memang Mbak Lida setuju ya, filsafat ini memang sudah ada juga di dalam jurusan-jurusan gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka tidak paham gitu ya guna berfilsafat. Pengalaman saya mengajar mahasiswa yang jurusan lain filsafat gitu ya. Mereka bertanya, loh saya kuliah di sini saya pengennya jadi saintis, saya pengennya jadi bisnismen. Kenapa saya harus belajar filsafat? Mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita deliver sehingga mereka paham bahwa ini tuh penting begitu. Mungkin singkat saja gitu ya Mbak, seperti itu. Terima kasih. Ini susah ya. Kadang-kadang ini soal pragmatik, soal pendekatan gitu ya. Gimana cara kita mendekatkan masalah yang memang mereka harus kuasai dengan hal-hal yang teoritis yang tampak abstrak gitu ya. Jadi mungkin mesti berangkat dari masalah dari bidang itu gitu. Jadi memang umumnya kan misalnya orang filsafat ngajar di filsafat yang spesifik mungkin tiba-tiba bicara yang jauh dari si subject matternya ya. Mungkin harus berangkat dari si subject matter gitu. Ya kayak tadi saya bilang kenapa sih nggak bisa tiba-tiba anak ilmu politik ngomong soal yang benar itu demokrasi gitu. Tapi harus dicari dulu, di exercise dulu kenapa kita perlu demokrasi atau kenapa tidak butuh demokrasi kayak gitu-gitu sih. Jadi harus berangkat dari subject matter yang memang harus mereka kuasai di jurusan tersebut. Nggak bisa ex nihilo gitu ya. Gitulah kira-kira. Kalau saya sih gitu biasanya. Berarti PR-nya para filsuf ini banyak ya, bukan hanya mengerti filsafat, tapi semua bidang paling enggak sedikit-sedikit tahu ya. Jadi masalah-masalahnya juga bisa kita lempar studi-studi kasus ke mahasiswa gitu kan. Paling enggak kan sedikit ya mesti ada. Terutama kalau kalau memang filsafatnya ya itu ya, filsafat politik, filsafat ekonomi, filsafat yang memang nempel sama ilmu positifnya gitu. Kalau kayak tadi Bang Kiki ngomong siapa apa monisme segala macam ya itu mungkin nggak perlu gitu belajar belajar ilmu demokrasi segala macam atau ngomongin demokrasi ya metafisika metafisika aja. Tapi kalau yang nempel-nempel gitu atau teori ya harus harus ngikutin sih, harus banget ngikutin supaya engage juga Baik. tuh. Iya. Terima kasih Mbak Lida atas perspektifnya yang luar biasa. Nah, tidak lama-lama lagi saya langsung kembalikan kepada Bang Martin nih ya, yang kita sudah tunggu-tunggu semua. Silakan Bang Martin. Thank you Mbak Jessica. Terima kasih teman-teman atas undangannya malam ini. Apa namanya? Ya saya ngikutin Tor juga sama seperti Teh Maulida tadi. Pertama soal apakah filsafat sudah mati dan siapa yang membunuhnya, itu memang isu yang sering muncul ya. Artinya kalau kita lihat di abad ke-20 aja kan kayak Stephen Hawking bilang itu filsafat sudah mati karena nggak mengikuti perkembangan sains. Terus juga ada bahkan filsuf sendiri itu sering menyatakan kematian dari salah satu cabangnya, misalnya kayak Immanuel Kant itu di abad keberapa dia ya? Tahun 1800 ya, awal ya, akhir di era revolusi Prancis kan dia 1789-an gitu sudah bilang bahwa logika itu sebagai satu cabang filsafat itu sudah mati ratusan tahun gitu. Sejak Aristoteles praktis nggak ada lagi yang baru, bahkan sampai Kant sendiri pun dia nggak berkontribusi atau dia tidak mengklaim memiliki kontribusi yang baru pada logika. Jadi sebagai ilmu itu dia sudah mati gitu. Nah itu jadi klaim seperti itu sering muncul ya, bahwa filsafat itu sudah mati atau bagiannya itu sudah mati, bahkan di kalangan para filsuf sendiri gitu. Nah jadi itu bagian dari, saya pikir kayak bagian dari diskusi filsafat sih. Artinya eh, itu sebetulnya ketika orang bilang bahwa filsafat atau cabang tertentu dari filsafat itu sudah mati, itu hanya sekedar menginformasikan kok nggak ada perkembangan baru sih di bidang itu gitu. Jadi kayak semacam ekspresi concern gitu ya. Nah, sehingga setelah itu kemudian orang berdebat terus menciptakan kebaruan dan seterusnya. Misalnya contoh lain yang lebih dekat ke kita adalah filsafat politik ya. Filsafat politik terutama dalam tradisi Anglo-Saxon itu dianggap sudah mati di abad ke-20 ya. Sampai dengan tahun 60-an itu dianggap filsafat politik itu isinya adalah sejarah filsafat politik. Jadi bukan satu teori baru lagi. Nggak ada teori baru di bidang politik. Terakhir kan ada Marx, ada Mill, dan seterusnya. Liberalisme itu udah selesai di abad 19. Jadi pertengahan pertama abad ke-20 itu praktis tidak ada filsafat politik yang baru. Jadi yang ada adalah
ketika orang mengajarkan atau menulis buku tentang filsafat politik ya ngomongin yang lalu-lalu gitu ya, sejarah filsafat politik itu gini begitu dan seterusnya. Artinya sebagai satu cabang filsafat dia sudah mati. Baru kemudian di tahun 70 terbit bukunya John Rawls, A Theory of Justice. Nah, barulah di situ orang menyadari bahwa filsafat politik hidup lagi gitu. Jadi apa yang dianggap sebagai sudah mati itu bukan berarti sesuatu yang sifatnya permanen ya. Itu hanya semacam ungkapan terhadap satu keadaan yang dekaden gitu, yang nggak berkembang gitu, yang suatu kali nanti juga bisa berkembang lagi gitu. Nah, cuma tergantung dari konteksnya ya. Kalau kita bicara dalam konteks sekarang bahwa filsafat itu sudah mati, misalnya dikaitkan dengan sains, itu memang pendapat yang sering muncul ya, bahwa seolah-olah dengan adanya sains, filsafat sudah tidak diperlukan lagi. Padahal kan menurut saya tuh, saya setuju dengan Teh Maulida tadi bahwa filsafat itu disyaratkan dalam setiap eksplorasi saintifik gitu. Baik itu sains dalam pengertian ilmu alam ataupun ilmu sosial humaniora gitu ya. Masing-masing ketika sudah mencapai taraf tertentu yang sifatnya fundamental pasti melibatkan pertanyaan filsafat gitu ya. Kalau untuk menghitung fluktuasi harga komoditas di pasar, kita nggak butuh filsafat. Tapi ketika kita sampai pada argumentasi atau perdebatan tentang kenapa harga itu mesti dipatok segitu, apa yang harus dipertimbangkan, apakah ada harga yang adil ataukah tidak ada harga yang adil, nah itu kita sudah masuk ke wilayah filsafat. Karena menunjukkan data saja kita nggak bisa menyimpulkannya. Data itu kan baru bisa bermakna setelah diberikan interpretasi. Nah, pada level yang paling fundamental, interpretasinya adalah interpretasi filsafat. Jadi filsafat akhirnya ditarik kembali untuk menyelamatkan si ilmu itu. Dan itu terjadi berulang kali dalam sejarah sains ya. Kalau kita perhatikan uh, perkembangan sejarah sains itu kan selalu ada momen yang disebut Thomas Kuhn sebagai revolusi ya. Ketika paradigma lama itu dirasa tidak lagi cukup menerangkan dunia, sementara tidak ada lagi alternatif paradigma baru, itu sains masuk ke dalam satu fase yang sifatnya revolusioner. Teori-teori baru bermunculan, hipotesis-hipotesis baru dirancang dan berkompetisi satu sama lain. Nah, di dalam momen revolusioner itu filsafat itu sangat berperan. Misalnya ketika model menjelang revolusi sains di abad ke-16 ke-17 di Eropa ya, itu kan sebelumnya kan Aristotelian gitu ya. Sains Aristotelian. Setelah itu terbukti banyak kali gagal untuk menjelaskan fenomena empiris. Nah, setelah itu kan muncul berbagai macam teori-teori sampai termasuk juga di dalamnya Galileo. Galilei menjelaskan suatu prinsip prinsip fisika yang dasar yang kemudian bisa menjelaskan keseluruhan atau banyak dari gejala alam. Nah, argumentasi yang dia berikan selain juga argumentasi fisika, juga argumentasi filosofis tentang apa itu massa, apa itu gravitasi, dan konsep yang kemudian menjadi gravitasi dan seterusnya gitu ya. Jadi konsep-konsep seperti itu akhirnya mengandung dimensi filosofis juga. Misalnya kayak waktu Newton berdebat dengan para ilmuwan Inggris tentang konsep gravitasi, itu kan juga dia rumuskan dalam satu bahasa yang sangat filosofis ya. Action in a distance, aksi jarak jauh. Itu kan orang berdebat tentang metafisika di balik aksi jarak jauh, aksi tapi nggak menyentuh objeknya, itu gimana menjelaskannya. Itu yang keluar adalah penjelasan filsafat dibarengi dengan penjelasan fisika juga. Jadi artinya dalam setiap revolusi sains yang sifatnya perubahan yang sifatnya serentak mendadak itu terjadi momen-momen diskusi filsafat. Nah, setelah dia menjadi normal, sains itu menemukan kembali grammarnya, bearingnya, menjadi satu business as usual, filsafat jadi surut ke belakang. Dia akan muncul lagi nanti kalau sainsnya mengalami gemuruh itu, krisis, disorientasi dan seterusnya. Sama halnya juga dengan krisis fondasional matematika ya di awal abad ke-20 kan melahirkan cabang filsafat atau tesis filsafat yang disebut logisisme, bahwa semua teori matematika itu fondasinya adalah logika misalnya. Itu kan filsafat. Itu muncul karena ada situasi krisis yang nggak bisa dijawab oleh matematikawan sendiri, sehingga matematikawannya bekerja paruh waktu juga sebagai filsuf. Orang seperti Gottlob Frege misalnya itu karena dia menghadapi krisis fondasional matematika, menjelaskan kenapa kok bisa ada sistem geometri yang berbeda-beda dan semuanya sama benarnya nih, gimana nih caranya nih mengelola konflik klaim yang saling bertolak belakang ini gimana. Maka dia mencari pendasarannya pada logika. Nah, dia berteori tentang logika, bahwa dasar dari matematika itu adalah logika, dan teori itu tentu saja adalah sebuah filsafat. Jadi sebetulnya klaim filsafat sudah mati itu muncul berulang kali dan seringkali terjadi pada momen krisis paradigmatik di bidang ilmu, dan di situ justru filsafat berperan penting. Gitu. Nah, mengenai poin kedua ya, bahwa filsafat itu bukan pilihan tapi sebuah keharusan, sama seperti yang tadi dikatakan Teh Maulida, saya juga setuju bahwa itu semacam keniscayaan ya, sesuatu yang nggak bisa kita hindari.
Sekalipun kita ingin menghindari, kita nggak bisa. Problem kita itu ya. Problem kita bukanlah kita takut nggak bisa berfilsafat, tapi problem kita adalah kita nggak bisa lepas dari filsafat. Contoh klasik adalah yang diajukan oleh Aristoteles ya. Dalam satu teks klasiknya itu disebutkan bahwa orang itu nggak bisa nggak berfilsafat, karena kalau dia harus berfilsafat, dia harus berfilsafat. Artinya kalau dia mau berfilsafat kan dia akhirnya berfilsafat kan. Tapi kalau dia nggak mau berfilsafat, dia toh harus berfilsafat. Artinya menjelaskan kenapa dia nggak mau berfilsafat. Kenapa filsafat itu nggak layak dilakukan. Dan semua itu adalah suatu argumen yang filosofis juga. Jadi artinya ketika orang nggak mau berfilsafat pun, dia memberikan argumen yang mau tidak mau filosofis. Dan ini yang terjadi dengan Hawking dan kawan-kawan ya. Ketika dia bilang filsafat sudah mati, kemudian di debat, yang akhirnya dia jelaskan adalah suatu filsafat juga. Filsafat bahwa filsafat itu tidak dimungkinkan. Ini yang di dalam konteks filsafat kontemporer disebut sebagai metafilosofi gitu, atau filsafat tentang filsafat. Jadi filsafat yang membahas sebenarnya filsafat itu tujuannya ngapain sih, proposisi filsafat itu maknanya apa sih, dan seterusnya gitu. Jadi filsafat itu tidak terhindarkan. Dia bukan sesuatu yang diwajibkan untuk semua orang karena kita ingin orang pintar, misalnya orang menjadi pintar dan seterusnya. Enggak. Dia lebih karena dia nggak bisa dihindarin aja. Begitu kita sudah mencapai taraf tertentu dari perkembangan semua ilmu, otomatis pertanyaan atau momen filsafat itu selalu muncul. Jadi dia adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Nah, mengenai poin ketiga, haruskah filsafat jadi mata pelajaran wajib? Saya setuju. Dalam hal ini saya setuju juga dengan Ferry ya. Ferry dalam podcastnya juga aku waktu itu sempat diskusi poin mengenai mewajibkan mata pelajaran filsafat, artinya untuk SMA itu aku setuju. Jadi bukan hanya untuk kuliah, tapi juga untuk SMA. Jadi kalau kita melihat di perkembangan di banyak sekolah kan di berbagai negara di dunia kan ada ya tradisi di Eropa daratan itu rata-rata filsafat masuk ke dalam mata pelajaran di tingkat SMA. Misalnya kayak di Austria, Kroasia, Bulgaria, Prancis, Yunani, Jerman gitu tuh masuk ke dalam tingkat SMA. Jadi lise atau gimnasium di Jerman itu wajib ada mata pelajaran filsafat. Dan di Brasil, Amerika Latin tuh sejak 2008 juga masuk ke dalam kurikulum sekolah menengah filsafat itu. Jadi sesuatu yang positif ya, artinya dia memberikan dasar berpikir kritis, terutama menghadapi era di mana informasi dan klaim kebenaran itu berseliweran seperti sekarang ya. Di bagian dari pendidikan literasi mereka akan jauh lebih mantap kalau misalnya diberikan pendidikan filsafat. Karena problem kita hari ini kan bukan kekurangnya informasi, tapi keberlebihannya informasi. Informasi itu seperti tsunami datang dari mana-mana di medsos, dan kita nggak bisa milah mana yang benar mana yang salah, dan kita nggak punya waktu untuk mempelajari setiap ilmu di balik informasi itu kan, informasi tentang masalah cuaca, masalah politik, masalah pandemi dan seterusnya. Kita nggak punya waktu untuk mempelajari semua ilmu di balik itu. Maka kita perlu mempelajari dasarnya, dasar berpikir kritis. Nah, itulah di sana perlunya filsafat. Tolong aman nonton Mitri tadi. Filsafat di tingkat SMA itu perlu dalam arti itu. Nah, di tingkat kuliah bagaimana? Ya tentu saja perlu ya. Artinya bahwa dia diajarkan di dalam jurusan ilmu, baik itu humaniora ataupun alam, itu menurut saya perlu. Artinya memang sekarang kan sudah ada ya, tapi sangat sedikit porsinya. Kalau itu ditambah dan lebih didekatkan lagi, dialognya akan lebih baik. Ya. Jadi dialog antara filsafat dengan saintis yang bekerja ataupun ilmuwan sosial atau humaniora yang sedang bekerja, itu dialognya semakin intens, tentunya akan lebih baik ya. Tapi mengenai apakah filsafat sebagai jurusan tersendiri harus dihapus, saya pikir saya nggak setuju kalau soal itu ya, karena filsafat itu kan ibaratnya kayak perangkat untuk menganalisis berbagai hal ya. Nah, ada yang menggunakannya, yaitu filsafat yang masuk di bidang-bidang ilmu tadi. Tapi perangkatnya kan harus dibikin. Nah, tempat atau pabrik yang bikin si perangkat itu kan ya jurusan filsafat ya. Jadi artinya jurusan filsafat sebagai satu departemen yang berdiri sendiri tetap harus ada. Jadi sehingga pembagian kerjanya jelas. Jadi yang sifatnya merumuskan kerangka teoritis filsafatnya itu ada di departemen filsafat, yang kemudian menerapkannya di dalam dialog dengan ilmu-ilmu itu yang masuk ke dalam jurusan-jurusan atau departemen-departemen keilmuan. Jadi posisinya kalau menurut saya lebih kayak gitu sih. Jadi tidak dihapuskan. Kemudian apakah benar filsafat itu induk dari semua ilmu? Nah, di sini nih ada banyak perdebatan ya. Kalau kita ini level perdebatannya lebih ke metafilosofi sebetulnya. Kalau teman-teman baca buku, banyak tuh diterbitkan di Cambridge misalnya, itu Introduction to Metaphilosophy, itu cukup simple ya. Itu menjelaskan bahwa filsafat itu sebenarnya bisa dibagi ke dalam beberapa jenis.
ada konsepsi filsafat sebagai yang disebut sebagai first order science ya. Jadi sains orde pertama. Yang dimaksud orde pertama ini adalah dia adalah satu body of theories yang menjawab atau memberikan penjelasan tentang apa itu dunia, apa itu kenyataan, entah itu kenyataan fisika, ekonomi, kenyataan ketuhanan atau apapun itu. Jadi filsafatnya itu berteori langsung tentang hakikat kenyataan. Nah, ini adalah satu jenis yang first order science ini berlaku untuk semua jenis filsafat mulai dari era klasiknya Plato dan seterusnya itu sampai ke awal abad ke-20 gitu ya. Jadi sebelum revolusi ilmu-ilmu yang di abad ke-20 itu. Jadi rata-rata sampai Hegel lah katakanlah seperti itu. Itu kan semua para filsufnya berteori langsung tentang dunia kan. Dunia ini sebetulnya terdiri dari air misalnya. Hakikatnya adalah air, Thales gitu. Terus bahwa dunia ini tersusun oleh monad-monad kayak Leibniz dan seterusnya. Banyak sekali ya bahwa Tuhan itu adalah alam, ya, panteismenya si Spinoza. Jadi para filsuf sampai dengan era modern itu mempraktikkan satu jenis filsafat yang disebut sebagai first order science tadi itu. Jadi dia seperti sains berteori langsung tentang dunia. Nah, cuman pada perkembangannya dengan sains modern di abad ke-20 muncul konsep tentang second order science. Jadi filsafat sebagai second order science. Jadi sains di orde kedua. Orde kedua itu artinya dia nggak berteori langsung tentang dunia, tapi dia berteori tentang cara orang berteori tentang dunia. Jadi twice removed dari dunianya sendiri. Gitu. Inilah yang dipraktikkan oleh yang tadi Mas Kiki sebutkan tuh si positivismologis ya. Jadi orang seperti misalnya Ayer, terus kemudian siapa orang-orang kayak Otto Neurath, si Rudolf Carnap itu memposisikannya seperti itu. Jadi dia filsafat tidak seharusnya mengklaim sesuatu tentang dunia secara langsung, bahwa hakikat dunia ini adalah misalnya air atau power atau apapun, tapi dia berteori tentang cara orang berteori. Jadi dia membahas klaim-klaim keilmuan, gitu. Sejauh mana klaimnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Nah, jadi dia di sini filsafat itu berubah menjadi filsafat ilmu, philosophy of science. Dia adalah filsafat yang mendampingi setiap cabang sains itu bekerja, baik itu sains alam ataupun sosial ataupun ilmu formal seperti matematika. Gitu ya. Jadi dia nempel ya, embedded pada praktik keilmuan. Ini second order science gitu. Jadi filsafat sebagai orde kedua. Tapi ada juga yang berteori, misalnya orang seperti Gilbert Ryle ataupun beberapa yang lain tuh bilang, Russell sendiri ya, Bertrand Russell tuh bilang, filsafat itu adalah semacam proto-science. Ini orde nol, artinya sebelum sesuatu menjadi sains, dia semula merupakan filsafat. Dan kalau kita melihat sejarahnya benar bahwa filsafat dari awal itu memang induknya sains ya. Segala macam sains, sebut aja sainsnya apa aja. Misalnya kayak sosiologi. Dulu itu sosiologi nggak disebut sebagai sosiolog orangnya, disebutnya sebagai moral philosopher kan. Filsuf moral karena dia berteori tentang masyarakat, tentang moralitas yang mengatur masyarakat, berteori tentang interaksi sosial dan seterusnya. Baru di abad ke-19 ke abad ke-20 dia disebut sebagai sosiolog. Jadi dulunya yang disebut moral philosopher, sekarang disebut filosof, disebut sosiolog. Sama halnya dengan filsafat alam ya. Filsafat dulu Isaac Newton itu disebutnya natural philosopher kan, filsuf alam. Baru kemudian disebut sebagai fisikawan. Jadi segala macam hal yang berkembang hari ini sebagai sains itu dulunya semula filsafat. Jadi dia itu dianggap sebagai sains orde ke-0. Jadi sebelum dia menjadi sains, dia semula bentuknya filsafat. Itu pandangan ketiga dari bidang metafilosofi ya, tentang apa itu hakikat dari filsafat. Yang keempat adalah satu cara pandang yang jauh lebih rileks ya. Dia nggak memperhatikan relasi filsafat dengan sains, dia lebih melihat bahwa filsafat itu adalah suatu model terapi, cara orang melakukan healing terhadap kegelisahan hidupnya. Filsafat sebagai gaya hidup. Nah, konsepsi filsafat sebagai terapi ini dikembangkan oleh misalnya orang kayak Wittgenstein, terus kemudian abad ke-20 itu juga Rorty, Richard Rorty, itu seperti itu. Jadi tujuan filsafat bukan mencari kebenaran, karena itu tujuan sains ya, mencari kebenaran. Tujuan filsafat adalah merenungkan kembali pemaknaan kita terhadap apapun itu sehingga kita bisa hidup dengan lebih baik. Jadi supaya kita nggak pusing dengan kekacauan yang timbul dari dunia keseharian. Jadi dengan melakukan interogasi filosofis, kita mencapai suatu kejernihan batin yang membuat kita hidup lebih happy. Nah, itu adalah tujuan filsafat sebagai terapi. Ini beda nih, bukan kayak first order, second order, atau zero order tadi ya, tapi dia beda. Dia filsafat sebagai semacam laku. Nah, jadi apakah filsafat itu induk semua ilmu? Tergantung kita stance-nya di mana. Jadi, ada 4 stance yang berbeda itu ya.
Apakah dia posisinya adalah first order tadi? Kalau first order berarti ya dia langsung berteori tentang dunia, dia bisa dibilang ya dia sama dengan ilmu ya, dia adalah sejenis ilmu juga filsafat itu. Kalau second order dia enggak, dia sifatnya mendampingi ilmu dalam merumuskan teori, menguji klaim-klaimnya dan seterusnya, dia menjadi filsafat ilmu. Kalau yang zero order dia adalah disebut sebagai pendahulu ilmu atau proto science gitu. Dia sebelum sesuatu berkembang menjadi sains, dia semula adalah filsafat gitu. Yang keempat tadi terapi ya, dia sebagai instrumen cara orang membuat hidup atau dunia ini menjadi masuk akal baginya. Caranya bisa dengan filsafat, bisa juga dengan sastra. Makanya dalam pemikiran Richard Rorty kan tidak terlalu penting perbedaan antara sastra sama filsafat, karena keduanya itu sama-sama sebagai semacam human endeavor untuk mencapai hidup yang lebih baik. Gitu ya. Orang bisa lebih merasa bersyukur dengan eksistensinya atau merasa bahagia dengan eksistensinya dan seterusnya. Nah, pertanyaan terakhir yang kelima, apakah filsafat butuh sains atau sebaliknya? Kalau menurut saya sendiri kan cenderung lebih melihat bahwa filsafat itu akan jauh lebih berkembang kalau dia itu nempel dengan sains ya. Sains di sini bukan dalam pengertian ilmu alam saja ya. Semua pengetahuan manusia itu kan sebenarnya semacam sains ya. Semua yang diajarkan di universitas itu loh. Termasuk juga humaniora, termasuk juga dengan sains ketuhanan yang disebut sebagai teologi gitu ya. Walaupun bukan sains dalam pengertian ngitung-ngitung rumus-rumus gitu enggak, tapi itu pun juga sains gitu. Itu pun juga satu sistem pemikiran yang dilandasi oleh satu perangkat argumentasi yang ketat. Nah, maka filsafat itu harus nempel di semuanya. Jadi tidak hanya nempel di ilmu alam, tapi nempel di semuanya. Karena dia itu akan jauh lebih bisa berkembang kalau dia ikut juga mengikuti juga perkembangan diskurs yang ada di sekitarnya. Gitu. Dia nggak sibuk sendiri. Gitu. Dia melibatkan diri dengan dunia di sekitarnya. Termasuk dunia ini bukan dalam pengertian dunia praktis saja, tapi dunia keilmuannya. Gitu. Misalnya kalau kita bicara hal yang abstrak ya, misalnya kayaknya nggak ada hubungannya sama sains sama sekali, misalnya metafisika, itu pun menurut saya juga bisa nempel ya. Nempelnya bisa dengan misalnya contohnya ke agama gitu, masalah teologi gitu, masalah bukti keberadaan Tuhan misalnya, itu kan isu metafisis sebetulnya. Kalau metafisika kan nempelnya di situ. Jadi semua wacana tentang ketuhanan itu bisa diserap juga oleh metafisika. Logika misalnya dia nempel ke matematika, gitu. Karena kita ngomong logika pada akhirnya kan ngomong tentang hubungan implikasi yang di dalam matematika itu dibikin lebih eksak kan. Maka itu perkembangan dalam matematika tentunya akan bisa mengembangkan lagi filsafatnya. Jadi kalau filsafat logika itu nempel di matematika itu akan jauh lebih berkembang daripada filsafatnya nggak peduli sama perkembangan sains itu. Sama dengan semuanya ya, kayak contoh sederhana pembelahan antara filsafat kontinental sama analitik. Dua-duanya ini sebenarnya filsafat ilmu. Filsafat bedanya hanya filsafat analitik lebih sering nongkrong di sains alam ya, ilmu alam dan ilmu formal kayak matematika. Filsafat kontinental nongkrongnya di humaniora sama ilmu sosial gitu ya. Sama-sama sebetulnya. Misalnya contoh kan orang kayak Pierre Bourdieu itu ya sosiolog, dia filsuf juga gitu. Dan orang-orang yang berteori tentang yang politis misalnya Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, terus ada kayak Badiou, terus Rancière dan seterusnya. Mereka juga mengikuti perkembangan wacana di bidang political theory gitu, yang dikembangkan oleh anak-anak FISIP. Jadi artinya sekalipun dia kontinental, dia bukan berarti anti sains ya. Dia nanggapin gitu. Dia berdialog dengan si sains yang berkembang. Gitu. Bahwa posisinya kritis ya tentu saja ya, filsafat selalu kritis. Gitu. Tapi yang jelas dia berdialog dengan sains. Jadi keduanya itu saling membutuhkan gitu ya. Filsafat nggak bisa bekerja kalau nggak ada sains dalam pengertian luas tadi. Sains juga membutuhkan filsafat karena dia seringkali menghadapi masalah-masalah yang nggak terjawab oleh paradigma yang tersedia kan. Di dalam momen krisis ketika sains mengalami revolusi itu dibutuhkan tuh filsafat untuk menerangi, menjelaskan sejauh mana satu teori baru bisa dihasilkan dengan asumsi seperti apa. Jadi itu yang yang saling disyaratkan itu. Ya, kalau contoh klasik dari pentingnya filsafat bagi sains ya di dalam Immanuel Kant ya, seperti disebut di dalam Thor bahwa klaim sains tentang dunia pada dirinya itu sebetulnya nggak sepenuhnya bisa dijustifikasi karena kan dunia ini sebagaimana dikonstruksikan oleh subjek lewat kerangka a priori dan seterusnya ya, hukum-hukum penalaran logis dan seterusnya. Jadi dunia pada dirinya atau noumena atau das Ding an sich itu sesuatu yang nggak bisa diteorikan oleh
sains gitu. Jadi sudah ada posisi seperti itu ya, bahwa filsafat itu dibutuhkan oleh sains karena sains sendiri dia nggak bisa menjawab hakikat ilmiah tanpa melibatkan asumsi yang sifatnya filosofis. Nah, kurang lebih itu kalau 5 pertanyaan itu saya jawab kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Martin ya. Sungguh luar biasa. Tadi Bang Martin bilang ya, pertanyaan filsafat sudah mati itu justru bentuk concern ya. Apa sih perkembangan dari filsafat? Nah, ini justru adalah filsafat yang sebenarnya ya. Dia bersedia untuk digugat, bersedia untuk mengkritik dirinya sendiri gitu ya. Nah, mungkin sebelum para partisipan nanti bisa bertanya, mungkin saya mengajukan satu pertanyaan yang simpel aja Bang Martin. Tadi Bang Martin berkata siklusnya gini ya, kalau sains itu lagi baik-baik saja, filsafat ke belakang dulu. Tapi ketika sains menghadapi krisis, mereka mulai cari lagi filsafat. Mungkin selama ini di sejarah itu terus berulang ya. Tapi mungkin saya berpikir begini, dengan perkembangan AI ya, yang sudah sangat pesat saat ini, bukan hanya narrow, nanti general, bahkan super intelligence. Apakah siklus ini nanti suatu hari bisa berubah? Atau mungkin ya, sains akan kembali ke filsafat, tapi dalam bentuk filsafat ini dipaksa untuk berubah menjadi model yang baru, mungkin namanya bukan filsafat lagi atau bagaimana, Bang Martin untuk menanggapi ini? Iya, sebetulnya kalau AI ini mengubah banyak ya, artinya dia mengubah cara kita memproses informasi kan. Dia mengubah cara kita menemukan pola dengan cara statistik itu jauh lebih mudah secara AI sekarang kan. Dengan AI itu kita bisa menemukan misalnya apa yang disebut sebagai makna itu dalam konteks bahasa ataupun gambar itu ternyata bisa dioperasionalkan sebagai distribusi frekuensi tertentu secara statistik yang signifikan gitu ya. Kemudian kita sebut sebagai makna. Jadi banyak aspek dari kehidupan sehari-hari itu yang kemudian bisa dihitung lewat AI. Tapi kembali AI itu kan sebenarnya suatu alat ya, alat untuk kemudian bisa memudahkan kita ya, digunakan sehari-hari untuk memudahkan kita mendapatkan informasi atau apa, tapi kan dia sifat kebenarannya kan enggak ya, jadi dia enggak punya semacam klaim kebenaran bahwa itu sebenarnya akurat, karena dia sebetulnya yang berkembang sekarang kan persis karena dia sifatnya statistik, dia hanya memprediksi kata selanjutnya setelah suatu kata tertentu. Jadi bukan AI-nya tuh bukan semantik ya, level bekerjanya itu bukan semantik, jadi masih belum bisa mencapai tahap kesadaran diri, sehingga dia nggak bisa mencapai apa ya, kemampuan yang mungkin selama ini dikuasai oleh manusia, yaitu menyadari sesuatu, berefleksi dan merasakan sesuatu gitu, itu yang nggak ada. Jadi ya mungkin AI akan kedepannya ketika dia sudah bisa seperti itu, maka mungkin filsafat akan bisa dikerjakan bersama dengan AI, karena filsafat seringkali juga melibatkan unsur pemaknaan yang sifatnya subjektif ya. Nah, selama AI belum bisa mencapai dimensi subjektif itu, mungkin dia belum bisa dijadikan teman berpikir bersama dengan filsuf. Paling dia bisa dipakai untuk tujuan yang sangat spesifik, misalnya memberikan pembuktian logis terhadap suatu proposisi, itu dia ngecekin satu-satu gitu bisa. Bahkan beberapa temuan dalam matematika belakangan ini kan, dalam 5 tahun terakhir ini, beberapa dibuktikan oleh AI ya. Karena proofnya sendiri kan bisa ratusan ribu halaman yang nggak bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi dia melatih AI untuk membuktikan, dan akhirnya bisa didapat pembuktiannya yang nggak mungkin dikerjakan oleh manusia karena terlalu panjang buktinya, seperti itu. Oke. Kurang lebih gitu, Jessica. Baik, terima kasih. Jadi para filsuf harus berdoa ya, banyak-banyak supaya AI tidak berkembang lagi, kita bisa jobless semua ini ya Bang Martin. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke sesi Q&A. Saya mau buka 2 sesi. Sesi pertama saya akan memberikan kepada 2 penanya. Dan jangan lupa para penanya nanti kasih tahu ya, mau tanya ke siapa, mau ke Bang Martin, Bang Kiki, atau ke Mbak Lida. Ya, kemudian di sesi yang kedua baru saya akan buka lagi untuk 2 penanya. Maksudnya sesi 1, 2 penanya dijawab dulu, kemudian masuk ke sesi 2 ya. Untuk yang sesi pertama saya mau berikan mic kepada Mas Kiki ya. Silakan Mas Kiki. Tes Mbak Jessica, suara saya jelas ya? Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mbak Jessica atas kesempatannya. Salam hormat kami untuk semua narasumber ya. Bang Martin, salam kenal Bang Martin. Juga Mas Kiki ketemu lagi, dan juga tadi ya, siapa Teh Maulida tadi. Saya tidak bertanya, mungkin menambahkan insight saja untuk memperkaya tema ini itu gitu. Saya setuju dengan Bang Martin bahwasanya memang ketika orang bilang filsafat telah mati, sebenarnya itu bukan mati dalam artian permanen, tapi itu menunjukkan
stagnasi itu begitu. Hawking sendiri ketika bilang filsafat telah mati, tapi di halaman lain di buku The History of Time maupun Grand Design, beliau mengaku saya positivisme yang mengandalkan model dependent realism MDR itu seperti itu. Artinya beliau menghidupkan positivisme dan mematikan filsafat yang lain. Sebenarnya begitu. Dan juga King itu tidak hanya mengandalkan gravitasi kuantum, tapi juga mengandalkan infinite regress. Di halaman terakhir bukunya, Brief History of Time maupun Grand Design, beliau mengkritik, lu kalau alam ada yang menciptakan, yaitu Tuhan yang menciptakan Tuhan siapa? Itu kan argumen filsafat. Jadi emang filsafat mati itu sebenarnya ucapan pejoratif aja ya, yang menunjukkan stagnasi itu seperti itu. Stagnasi filsafat itu saya juga rasakan di bidang yang saya geluti, yaitu bidang filsafat ketuhanan. eh saya ini Bang Martin, kalau Bang Martin fokus di logika ya. Kalau saya fokusnya di filsafat ketuhanan, spesifik tentang argumen eksistensi Tuhan dan juga debat teis dan ateis dan juga agnostik. Saya melihat ada stagnasi juga dalam argumen adanya Tuhan, khususnya Bang, tentang asal-usul alam. Itu kan kalau nggak ketemu argumen kosmologi dan teleologi dua itu ya, kan begitu kan ya. Saya melihat juga ada beberapa kelemahan-kelemahan dan juga akhirnya dalam disertasi saya dekonstruksi dan saya rekonstruksi menjadi yang namanya argumen teori sistem atau teori sistem. Ya next kita bahas lah mungkin kalau ada waktu ya. Saya juga merasakan stagnasi Bang. Kalau nggak ketemu kosmologi, teleologi dengan argumen yang begitu-begitu saja itu kan begitu. Dan saya melihat berbagai macam gap. Kenapa tidak ada satu kerangka sistem misalkan yang itu menaungi realitas itu kan kompleks ya. Ada keteraturan, ada kekacauan, ada kausalitas. Kausalitas nanti membahas tentang terbatas atau nggak terbatas, misalkan demikian. Keteraturan itu nanti membahas apakah desain ini memang desain atau kebetulan. Bagaimana hubungan dengan kekacauan yang makin bertambah misalkan. Karena argumen teleologi seringkali mengabaikan masalah kekacauan. Itu jujur Bang, saya juga merasakan keresahan itu apa stagnasi filsafat itu. Sedangkan sains itu makin luar biasa ya. Ya walaupun berkembang itu bukan sama dengan memiliki pertanggungjawaban. Kita tahu teori sains modern, kosmologi modern ini kan cenderung mengarah pada multiverse, yaitu alam semesta jamak yang berjumlah tak terhingga ya. Walaupun tidak semua teorisnya adalah menganut pada ketahinggaan itu seperti itu. Nah, Ya, itu mungkin juga sebenarnya. pertanyaannya sudah ditangkap oleh Bang Martin ya Bang ya tadi ya. Karena berhubung waktu Mas Gigi. Oh gitu. Ya, Iya, ya. Oke oke. mungkin Ha. kita ke Ya, orang yang itu selanjutnya aja. ya. Mohon maaf ya Mas. Ya, Untuk yang makasih. Mohon selanjutnya maaf. Yuk, yuk. Ha. untuk Bang Muhammad Rohmadin, kami persilakan. Mungkin pertanyaannya bisa dipersingkat ya, Bang. Saya izin bertanya ya ke khususnya tadi ada sedikit penjelasan Bung Martin yang sebenarnya tentang filsafat telah mati gitu kan. Saya sebenarnya ini kan ada argumen dari Stephen Hawking yang menyatakan bahwa filsafat itu telah mati, pada hakikatnya kan dia juga secara tidak langsung itu berfilsafat. Sederhananya sebenarnya Stephen Hawking itu dia mengkritik filsafat secara keseluruhan atau mematikan filsafat dalam ranah metafisikanya saja. Karena kalau saya melihat beberapa eh, referensi atau tulisan-tulisan Stephen Hawking atau tokoh-tokoh sains gitu kan, secara tidak langsung dia juga berfilsafat gitu. Nah, dalam ranah konteks ilmu para saintis ya, seperti apa Einstein dan lainnya, apakah dia hanya mengkritik tentang filsafat metafisika saja bahwa filsafat metafisika itu udah mati? Karena kalau saya lihat tadi bahwa secara tidak langsung ketika dia mengkritik, ketika dia berargumentasi, itu pun dia sudah berfilsafat gitu. Mohon minta pencerahannya kepada narasumber ya. Terima kasih singkatnya. Baik, saya persilakan pada narasumber mungkin siapa mau menjawab. Bang Martin dulu. Silakan, Bang. Ya, ya. Oh, oke. Jadi mengenai tadi Hawking itu memang betul sih, artinya bahwa kalimatnya dia kan sebetulnya filsafat sudah mati karena filsafat tidak mengikuti perkembangan sains kan. Artinya filsafat masih mendiskusikan hal-hal yang lama dan tidak mengikuti perkembangan sains yang terbaru, temuan-temuannya, sehingga dia tidak dilandasi oleh bukti empiris yang memadai.
Nah, memang ini bisa jadi dua ya, atau filsafatnya memang gitu, atau yang kedua adalah ya Hawkingsnya sendiri yang kurang baca filsafat. Karena banyak filsafat yang membahas aspek-aspek terbaru dari sains, yang ngomongin tentang multiverse, apapun itu juga filsafat sendiri ngikutin. Ada filsafat khusus soal itu kan, membahas tentang dunia mungkin, tentang apa namanya kemungkinan, terutama dalam filsafat fisika ya, ada spesifik kan di bidang itu. Banyak sekali teori yang sebetulnya bahkan teori awal tentang motivasi awal dari multiverse itu kan dari fisika kuantum kan. Ketika fisika kuantum mendapat suatu problem, penjelasannya kan antara dia memperbesar lingkup ontologinya, membesarkan dunianya sehingga menjadi ada dunia banyak, atau dia mengakui adanya kontradiksi di dalam alam semesta kita sekarang. Karena dia nggak mau menerima kontradiksi, maka ontologinya digedein gitu. Artinya itu kan suatu move yang sifatnya filosofis gitu, yang dilakukan oleh para fisikawan. Nah, jadi sebetulnya filsafat itu nggak terhindarkan di dalam bidang itu. Kalau tadi mengenai metafisikanya memang ya, Hawkins tidak menyukai cara filsafat bekerja, terutama dalam konteks metafisika yang membahas tentang esensi, being dan seterusnya kayak gitu, karena fisika sudah memberikan jawabannya gitu. Walaupun sebetulnya ya tadi itu filsafat itu, fisika itu sebetulnya kan nggak bisa menjawab semua kan. Ada aspek-aspek tertentu seperti misalnya tadi ya, antara mau mengakui adanya kontradiksi dalam kenyataan lewat double slit eksperimen dalam fisika kuantum itu, ataukah dia buang kontradiksinya dengan menyatakan dunianya ada banyak, kita memiliki banyak dunia yang bekerja secara paralel dan seterusnya sehingga teorinya bisa terselamatkan. Nah, itu kan semua yang sebetulnya pertimbangan yang sifatnya filosofis. Jadi sebetulnya yang bisa dikatakan ya yang dikritik oleh Hawkins itu adalah bagian dari filsafat yang disebut metafisika yang tidak berkaitan dengan filsafat sains hari ini. Filsafat sains hari ini malah justru dekat dengan apa yang dibahas oleh Hawkins. Jadi mungkin Hawkingsnya yang kurang baca dalam hal filsafat. Mungkin itu dari aku. Baik, dari Mbak Lida atau Mas Kiki, silakan. Enggak, saya nggak komen ya karena tadi Mas Gigi sebenarnya lebih ke stating opini aja kan. Ya, Bang Kiki, silakan. Tadi Bro Martin tentang filsafat sudah mati. Kalau artinya mati itu tidak ditemukan lagi perubahan, artinya kan karena dia begitu solidnya, sama seperti 1+1 sama dengan 2 itu sudah mati, karena nggak ada yang baru dari situ. Tidak ditemukan falsifikasinya lagi kan. Artinya itu maksudnya sudah mati. Nah ini kenapa bisa ada istilah ini? Karena pendekatannya pada logika induktif. Logika induktif itu dia akan mencapai sebuah kebenaran saat kelengkapan sisi partikularitasnya. Berbeda dengan pendekatan metafisika dalam logika deduktif, dia pada level universalnya dulu dia harus selesai, harus firm dulu pada nilai-nilai aksiomatik, hal-hal yang prinsip tetap pada akal. Nah, lalu kalau kita bicara Hawkins itu bilang filsafat telah mati, ya ukurannya ukuran pada kebahasaan bahwa karena dia tidak berkembang. Justru bisa kita tafsirkan bahwa Hawkins menganggap filsafat segitu dikdayanya, tidak bisa lagi digugat. Bisa diartikan ke situ juga gitu. Atau seperti yang Bung Martin bilang tadi, karena memang dia tidak mengakses literasi filosofis, lebih cenderung ke sains, tetapi bahwa dia punya pertanyaan itu, kalau filsafat dalam arti bahwa saat seseorang berusaha berpikir kritis, berpikir sistematis, mempertanyakan filsafat adalah kerja filosofis. Artinya bahkan hal yang paling sederhana kok, dari urusan paling di urusan rumah tangga, suami istri berantem itu kan urusannya mempertanyakan apa yang dianggap benar. Itu problem epistemik sebenarnya. Meskipun mereka nggak kuliah filsafat ya suami istri. Tapi bahwa tidak mungkin ada problem di dunia ini yang keluar dari kerangka filosofis. Kalau kita mau artikan filosofis dalam makna yang luasnya. Nah, kalau misalkan filsafat ini kita mau ukur secara spesifik, memang tadi saat disebutkan ada order 1, order 2, order 0, itu kan kembali kepada ordo-ordonya filsafat lah gitu. Tetapi ordo arus utamanya atau mazhab mayoritasnya itu kan kita tahu dominasi paradigma barat saat jalurnya itu dari Platon, Aristoteles, Kantian, positivisme, lalu itu menjadi jalur utama evolusi filosofis yang dimana kriteria validitasnya
pertama, klaim kebenaran harus diverifikasi secara empirisism atau logis, sehingga eksistensi atau substansi sebagai gerak substansial itu kan nggak bisa masuk pada uji lab, nggak bisa masuk pada sesuatu yang dilihat secara materi, sehingga karena hanya dianggap spekulatif, dia di luar wilayah kognisi manusia. Nah, kesalahpahaman yang paling mendasar juga kita melihat kata eksistensi dalam kacamata Kant selama ini. Eksistensi sebagai predikat atas esensi. Jadi eksistensi itu bukan pembahasan yang terlalu penting kayaknya hari ini. Itu cuma orang yang membahas di ngawang-ngawang, yang cuma cari kesibukan, ngisi waktu luang, sehingga yang benar-benar yang bermakna adalah esensi, karena sains adalah berada pada rumah besar yang namanya esensi. Nah, kalau harusnya filsafat dengan pendidikan itu kan awalnya itu dari realitas eksistensi, lalu masuk pada level esensi, masuk pada positivisme. Nah, kita tugas filsafat adalah mengembalikan lagi kepada makna eksistensi pada maknanya yang realitas secara menyeluruh. Kira-kira gitu tanggapannya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir ya, yang kedua untuk tanya jawab. Boleh nggak teman-teman untuk tangannya tadi ya yang raise hand diturunin dulu nih supaya saya lebih objektif ya. Diturunin dulu yuk ya teman-teman. Begitu saya hitung nanti baru dinaikkan lagi gitu ya supaya adil gitu saya pilih ya. Oke. Oke, sudah. 1, 2, 3. Baik, yang pertama Bang Setiawan dan yang kedua Bang Usama. Baik, silakan Bang. Singkat padat jelas ya Bang ya. Terima kasih moderator. Mau bertanya kepada, kalau bisa 3 narasumber ya. Kalau saya lihat dari penjelasan Bang Marty, itu kelihatannya lebih ke filsafat analitik jadinya. Jadi saya bertanya, apakah yang harus kita prioritaskan itu filsafat analitik dibandingkan filsafat kontinental supaya dia relevan di dalam pendidikan Indonesia? Itu. Apalagi kan saya setuju dengan kata Wittgenstein bahwa permasalahan filsafat itu sebenarnya sebagian besar pada bahasa gitu. Terima kasih moderator. Ya, Bang Usama bisa di-unmute. Ya. Eh, untuk sebuah pengantar ya, tapi saya usahakan singkat mungkin. Saya berlatar belakangan pesantren, lantas di lingkungan keluarga saya itu adalah yang punya cita-cita untuk membangun pesantren. Salah satu kritik di keluarga saya itu tentang filsafat dan kondisi pendidikan sekarang. Eh, Filsafat itu kadang dianggap sesuatu yang haram ya, di lingkungan pesantren. Saya belum tahu alasannya. Dan yang kedua, kenapa yang saya amati di sekitar saya saat saya masih kuliah, terkadang para filosof-filosof kampus itu jarang menanggapi isu-isu terkini. Dia seperti, kalau kita mau pakai bahasanya Bang Ferry itu, dia seperti ada jauh di atas menara Gading. Cuma itu saja mungkin pertanyaan saya sebagai orang yang sangat-sangat baru dalam dunia filsafat, karena keresahan hati saya terhadap kondisi pendidikan dan para pakar-pakar filsafat. Mungkin itu saja. Baik, dipersilahkan. Mungkin sekarang mulai dari Mbak Lida dulu ya. Bisa menjawab Mbak Lida. Pertanyaan pertama tuh apa ya tadi? Filsafat analitik apa? Iya, Mbak? dia bilang tadi Bang Martin penjelasannya lebih ke filsafat analitik ya. Mungkin dia mengharapkan ada perspektif yang lain gitu ya, kalau tidak salah. Perspektif yang lain soal? Bang Setiawan bisa diperjelas lagi pertanyaannya tadi? Singkat saja. Pertanyaan saya, apakah yang harus kita prioritaskan dalam pendidikan filsafat itu apakah filsafat analitik Ya, dibandingkan filsafat kontinental? ya. Oh, sebenarnya itu kan balik lagi ke selera akademis ya. Kayak ada yang memang senangnya di analitik, ada yang senang apa kontinental. Di sini tadinya orang tahunya filsafat tuh karena Nietzsche, misalnya karena Derrida. Tapi sekarang udah mulai banyak yang di Jogja kan udah banyak yang
mendalami filsafat analitik. Mungkin salah satunya karena Martin mempopulerkannya. Jadi bagi saya nggak masalah yang mana gitu ya. Karena itu balik lagi ke selera akademis. Cuman untuk bidang-bidang tertentu, misalnya bisa jadi lebih clear yang analitis. Misalnya untuk bidang yang konkret kayak politik gitu. Saya misalnya lebih milih lebih banyak membaca analitis, walaupun ternyata tesisnya ke kontinental lagi gitu. Padahal awalnya belajarnya yang analitik, yang Amerika, Rawls dan seterusnya gitu. Jadi balik lagi ke mana yang menurut Anda lebih bisa menjawab masalah yang apa ya, yang Anda ingin jawab gitu. Bisa jadi dua-duanya punya jawabannya. Dan balik lagi ke selera gitu. Apakah mau bertungkus lumus sama bahasanya ya ke kontinental gitu kan. Kalau mau lebih clear and distinct ya berarti analitik gitu aja sih. Selera, balik lagi ke selera. Yang kedua, kenapa filsafat dianggap haram? Saya saya tidak apa yang nanya tadi Mas siapa nggak tahu alasannya. Itu mungkin Mas Kiki ya bisa jawab karena tadi ngejelasin mulai sadar kenapa filsafat dianggap haram, begitu banyak dianggap haram. Ya, kalau saya menjawabnya ya lebih karena kalau agama kan, kalau kalau di agama Katolik ya sama sekali nggak dianggap haram, malah filsafat itu melayani teologi gitu kan kalau orang Katolik. Tapi kalau di Islam memang ada yang ada aliran yang kayak menghindarkan belajar filsafat karena dianggap ya mengganggu apa ya, mengganggu apa sih? Keajakan dalam iman, keajakan dalam ajaran. Intinya kayak gitu. Mungkin Mas Kiki bisa jelasin Al-Ghazali dan seterusnya gitu. eh Pertanyaan lain, kenapa filsafat kampus jarang mengomentari masalah terkini? Mengapa filsuf kampus jarang mengomentari masalah terkini? Eh, Kalau di Indonesia mungkin lebih ke masalah terjebak sama hukum dan kewajiban administratif ya. Saya menduga itu soalnya. Atau mungkin kedua, ya memang bidang yang mereka dalami mungkin nggak terlalu ber, ber, apa punya relevansi dengan hal-hal yang hari ini aktual gitu. Mungkin ya. Saya hanya menduga itu. Tapi yang soal administrasi itu kayaknya rata di seluruh Indonesia ya. Dosen terjebak sama masalah-masalah administratif. Yang kedua saya nggak alasan alasan yang disengage lainnya saya nggak kebayang ya. Yang umum sih itu. Silakan mungkin Martin atau Kiki punya jawaban yang lebih baik. Ya, ke Bang Kiki, soalnya tadi pertanyaan yang kedua itu sebenarnya lebih ke itu ya, teologis seperti itu. Silakan. Iya, iya. Ya, untuk tentang filsafat haram ya, menarik. Islam itu setelah Nabi Muhammad itu kan ada dinasti-dinasti besar, ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, berkembang dinasti Abbasiyah ini ada dua fase rasional dan fase irasional, kalau saya bilangnya begitu. Fase rasional itu berkembang mazhab Mu'tazilah atau disebut rasionalisme Islam. Di era itu juga lah karya-karya teks-teks Yunani diterjemahkan, melahirkan tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Farabi. Lalu di lingkungan dinasti Abbasiyah yang besar itu ada denominasi lain atau mazhab lain dalam Islam yang punya dinasti sendiri, namanya dinasti Safawi, melahirkan tokoh seperti Ibnu Sina. Bedanya di dalam Sunni karena untuk menjaga status quo bahwa rasionalisme atau logika dibutuhkan untuk hal-hal yang bersifat yuridis saja, hukum-hukum fikih. Tetapi kalau sampai kritis ini menggugat realitas, menggugat ketahanan, apalagi menggugat teks-teks suci, maka dia bisa menjadi ancaman bahkan terhadap kekuasaan. Makanya melahirkan tokoh seperti Imam Ghazali yang secara background adalah peripatetik. Problem pertamanya bahwa dia membela aliran teologi penguasa saat itu, mazhab Abu Hasan al-Asy'ari. Lalu yang kedua, dia tidak sampai pada kepastian epistemologi yang dialami oleh René Descartes, karena mereka mengalami dua fase awal yang sama, yaitu keraguan terhadap indera, keraguan terhadap rasio. Di René Descartes mendapatkan kepastian bahwa dia sebagai yang meragukan itu eksis, sedangkan Imam Ghazali tidak mendapatkan kepastian ini. Justru Imam Ghazali melakukan lompatan langsung masuk pada wilayah mistik amaliyah. Ini disenangi oleh kekuasaan. Karena apa? Orang-orang tidak lagi mengkritisi kekuasaan, akan lari ke pojok-pojok, ke mihrab-mihrab,
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga tidak ada ancaman politis. Jadi tujuannya lebih ke situ. Makanya filsafat dianggap haram, dilakukanlah kritik besar-besar. Begitu juga kan karena Imam Ghazali tokoh Muslim yang ingin naik, maka yang disikat sama dia juga harus yang paling relevan di zamannya, yaitu Ibnu Sina, mazhab peripatetik. Makanya dianggap punah dengan bukunya Imam Ghazali Tahafut al-Falasifa. Baru di Cordoba sana di Spanyol dilakukan pembelaan kembali, tapi tidak benar-benar pure membela Ibnu Sina, karena Ibnu Sina itu terpapar neoplatonik juga. Ibnu Rus itu mengembalikan peripatetik dengan warna Aristotelian murni, sehingga makanya bisa diadopsi oleh mazhab skolastik di abad pertengahan, dan ini juga bisa dianggap yang menginspirasi Thomas Aquinas. Tetapi tanggapan Ibnu Rus dalam tahafut-tahafut atau dalam bahasa Indonesianya inkoherennya orang yang inkoheren tidak terlalu berpengaruh, sehingga dianggap filsafat dalam dunia Islam telah mati. Sedangkan tadi kalau kita bicara dunia Safawi, dalam denominasi Islam yang lebih kecil, justru filsafat tumbuh subur dari Ibnu Sina, meskipun mengalami kritik oleh Imam Ghazali, tetap melahirkan mazhab iluminasi atau Hikmatul Isyraq Surhawardi, dan setelah Surhawardi mengalami puncak filsafatnya setelah sintesis antara peripatetik dan iluminasi di tangan Mullah Sadra dengan filsafat transendental. Mungkin itu makanya secara umum pesantren Indonesia karena mengadopsi sistem teologi Abu Hasan Asy'ari menganggap filsafat itu haram karena akan menjadi gangguan terhadap keabsahan teks-teks yang karya-karya ulama, atau kekuasaan-kekuasaan Islam yang dulu akan bisa kembali digugat, sehingga agama itu hanya punya dua produk, sabar dan syukur, sehingga keadilan bukan jadi lokus utama dalam kehidupan. Gitu kira-kira jawabannya. Baik, Bang Martin mau menambahkan mungkin sedikit? Ya, kalau soal analitik kontinental tadi, saya pikir dua-duanya perlu ya. Artinya, kan kalau menurut saya itu kan kontinental itu sebenarnya filsafat ilmu juga, cuma ilmunya ilmu humaniora gitu ya. Humaniora, ilmu sosial gitu ya. Jadi tetap perlu dua-duanya gitu. Dan orang kan punya preferensi beda-beda ya. Ada yang lebih suka menekuni bidang-bidang yang berkaitan dengan pengalaman subjektif manusia dan seterusnya. Mungkin yang kontinental lebih cocok gitu. Ada yang lebih dekat dengan rumusan-rumusan yang lebih eksak gitu, yang analitik lebih cocok. Jadi dua-duanya ini sama-sama perlu diajarkan gitu. Diberikan aja pilihan buat mahasiswa ataupun buat anak sekolah itu, dikenalkan saja bentuk dasar dari keduanya sehingga mereka bisa punya opsi gitu. Itu kan jauh lebih baik daripada membatasi salah satu. Itu mengenai analitik kontinental. Yang kedua soal para filsuf akademis di Indonesia jarang berkontribusi dalam perdebatan publik. Sebetulnya tuh kalau kita perhatikan banyak loh, kayak tulisan di Kompas itu, salah satu pengajar kita kan, pengajar filsafat di Indonesia kan, Saras Dewi Yayas itu kan sering menulis di Kompas gitu ya. Banyak juga yang lain ya, dari dulu sejak zamannya Ibu Tuti gitu, Tuti Herati itu juga sering menulis di Kompas. Terus kemudian Heri Priyono itu yang lulusan LSI juga mengajar di Sekolah Tinggi Besar Dirgantara, sering juga dia memberikan kontribusi perdebatan tentang ekonomi dari perspektif filsafat di halaman opini Kompas. Jadi sebenarnya banyak ya. Walaupun memang mungkin kita tidak mengenalnya sebagai filsuf, tapi sebetulnya mereka ini adalah filsuf. Mereka adalah orang yang mengajar secara akademis di bidang filsafat dan berkontribusi banyak dalam percakapan kita. Ya tergantung bacaan kita sih akhirnya. Di majalah-majalah seperti Basis itu filsafat sering didialogkan dengan masalah-masalah aktual gitu. Jadi sebetulnya tidak betul kalau dibilang bahwa filsuf akademik itu jarang bicara mengenai masalah aktual gitu ya. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Ini ternyata masih ada waktu ya. Mungkin kita tambah satu pertanyaan. Apakah nggak apa-apa, Bang Martin, Mbak Lida, dan Mas Boleh, Vicky? boleh, bos. Boleh ya? Oke, ya. Baik. Boleh diturunkan dulu tangannya, Mas Danar. Saya hitung dulu ya, Mas ya. Soalnya udah banyak yang marah ini ya. 1, 2, 3. Ya, tetap Mas Danar. Silakan, Mas Danar. Penanya terakhir. Oke, suara saya ada nggak, Mbak? Ada ya? Oke. Pertanyaan saya mungkin ke satu pemateri aja kali ya. Karena terakhir gitu, dan langsung nggak usah basa-basi, langsung bertanya gitu ya. Karena saya mau bertanya ke Mas Martin gitu, saya mau ngucapin terima kasih ya. Karena Mas Martin bikin kanal YouTube gitu, saya banyak belajar dari situ. Dan pertanyaan saya ini adalah bagaimana, ini kan temanya mengenai ini ya, apa jadinya ketika filsafat ditiadakan di pendidikan gitu kan.
Saya pikir pertanyaanku nyambung ya dengan temanya. Jadi gimana caranya agar bisa menjadi guru yang berkualitas? Berkualitas itu dalam artian mampu memahami problem filosofis dari materi yang ingin disampaikan dan mampu juga memahami problem filosofis dari setiap pelajar yang ingin menerima ilmu itu. Karena apabila guru tersebut berkualitas dalam aspek filosofis, maka filsafat itu jauh lebih hidup dan bisa praktis di dalam dunia belajar dan mengajar. Itu aja pertanyaanku. Untuk Mas Martin aja mungkin ya. Kalau dua pemateri yang lain mau menjawab ya boleh aja sih. Baik, kami persilakan pada Bang Martin. Ya, kalau untuk keperluan pendidikan, filsafat itu diperlukan terutama ini ya, mengenalkan pada siswa itu caranya melihat secara alternatif gitu ya, melihat tidak hanya dari satu cara pandang yang baku, tapi mencoba menggeser sudut pandang. Nah, filsafat itu penuh dengan kayak gitu. Eksperimen coba kalau kita sudut pandangnya digeser, apakah kesimpulannya akan sama? Itu jadi latihan untuk mencoba menakar ulang sudut pandang kita, tidak bersikukuh pada sudut pandang sendiri. Itu praktik latihan dasar filsafat itu, dan itu perlu banget di dalam sekolah ya, dan guru akan dengan sangat mudah bisa mengajarkannya. Artinya filsafat di sini dipahami dalam bentuk yang sangat-sangat elementer ya, bukan ke dalam kumpulan teori yang rumit-rumit, enggak, tapi sebagai semacam mindset bahwa kita itu dalam memandang persoalan sebetulnya bisa lebih kreatif gitu. Kita bisa melihat dari angle yang berbeda, asumsinya coba diganti gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu kemudian filsafat bisa diajarkan di kelas, bahkan di tingkat, kalau perlu di tingkat SMP ketika anak masih mulai mencari jati diri itu sudah bisa harusnya, nggak perlu nunggu SMA. Saya sendiri belajar filsafat pertama kali kenalnya waktu SMP, mulai mencari tahu tentang filsafat itu di usia itu, dan sayangnya nggak ketemu guru yang bisa membantu saya menjadi teman diskusi saya. Jadi seringkali problemnya di situ, karena guru itu seringkali mengajarkan satu materi yang sifatnya itu sudah final, sudah tinggal diinstal aja dalam kepala murid gitu. Padahal kan enggak ya, filsafat tuh nggak bisa gitu. Filsafat tuh bukan satu teori jadi yang tinggal diinstal. Dia itu adalah satu sensibilitas, ya, kepekaan untuk ngulik satu perkara dari berbagai macam sudut pandang. Jadi yang harusnya dilakukan di kelas adalah diskusi gitu. Menurut kamu gimana, dan seterusnya. Jadi lebih mengajarkan anak-anak sekolah tuh, anak didik itu untuk lebih mampu meragukan pendapat-pendapat sendiri yang semula sepertinya sudah meyakinkan gitu. Coba itu diragukan, digeser pengandaiannya, asumsinya, maka kita akan bisa dapat kesimpulan yang berbeda. Jadi melatih anak dalam usia dini untuk berpikir secara lebih luas, lebih fleksibel itu kan bagus ya. Itu dasar dari pemikiran kritis. Itu sih kalau menurut saya. Baik, mungkin Bang Kiki atau Mbak Lida mau menambahkan? Cukup. Cukup. Baik. Setuju sama Martin. Ya, terima kasih buat semua para penanya dan mohon maaf buat yang belum sempat bertanya ya hari ini. Saya tahu banyak antusiasme, tapi ini sudah malam juga ya. Dan kami juga berterima kasih ya karena hari ini kita mendapat banyak sekali perspektif yang mungkin baru ya soal polemik yang sedang viral akhir-akhir ini. Dan saya pikir yang jelas dalam diskusi kita ini begini ya, kritik yang kita dapatkan soal filsafat ya, ada tuduhan filsafat sudah mati, harus dihapus jurusannya, itu tidak perlu kita tanggapi dengan reaktif ya. Kita justru melihatnya sebagai sebuah keresahan bahwa filsafat ini seharusnya lebih relevan, seharusnya lebih kreatif, terutama dalam cara penyampaian dan pengajarannya. Bukan menjadi penguasa yang berdiri di Menara Gading yang nggak semua orang tahu gitu kan. Melainkan filsafat ini menjadi satu hal yang bisa dijangkau, bisa menjangkau juga, dan terlibat dalam berbagai lini kehidupan manusia. Dan saya pikir ini juga sebuah PR besar untuk kita semua ya, khususnya para pengajar filsafat. Kita belajar bagaimana mengaitkan, mengintegrasikan filsafat ke bidang-bidang atau jurusan-jurusan yang mungkin selama ini kita juga menganggap itu lebih rendah dari filsafat kadang-kadang. Justru mungkin yang kita mau adakan sekarang adalah kesetaraan, bagaimana kita saling terlibat satu sama lain gitu. Dan jurusan-jurusan yang lain yang menganggap filsafat tidak penting juga belajar sesuatu, ternyata oh filsafat bisa ya berdialog dengan kami seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber malam hari ini, Bang Martin, Mbak Lida, dan juga Bang Kiki. Dan kita akhiri acara malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara diskusi selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Izinnya apa, Bro Martin?
Ya. Masih ingat kita bikin koperasi industri kreatif sama Bang Budiman dulu. Oh iya ya, Inovator Iki. 4.0 itu ya. Iya. Oh, oke. Masih aktif di itu, di koperasi itu. Kemarin kita bahas filsafat juga sama Budiman kan? Oh iya. Pertemuan. Hmm. Oke, Mas. Sip. Mari.